Antioquia pada saat itu banyak. Enggak, pertanyaan saya emang ketika disebut Kristen pertama kali di Antioquia di Kisah Para Rasul 11:23 sampai 26 itu, di situ apakah ada Yesus gitu pertanyaan saya. Loh, kok kabur? Kan Kristen pengikut Kristus nih. Masalahnya 1 Korintus 11 pasal ke-1, ikutilah teladanku sama seperti aku juga Kristus. Ya, bukan dipotong-potong, saya nggak mau disesatkan. Saya nggak mau disesatkan ya. Makanya saya tanya, kan pertanyaannya bukan ke sana arahnya. Pertanyaan saya, pertama kali di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, apakah di Antioquia ini ada Yesus? Kan gitu pertanyaannya. Gitu pertanyaanku. Kayak mananya? Emang salah pertanyaanku? Siapa main-mainan ini? Ya, selamat sore kakak. Assalamualaikum. Halo. Kok ini semua? Kok Tuhannya merajuk ya, waduh. Ya kak dia. Assalamualaikum. Maaf. Ya, assalamualaikum kak dia. Aku mau pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah wa syukurillah. Ya khair. Alhamdulillah bil khair. Pak Denny sehat? Pak Denny, Bu Darni sehat Ustaz? Alhamdulillah wa syukur. Tinggal menunggu penguburan dan pemakaman akan dibereskan. Astagfirullahaladzim. Bunda Nora kok diam aja Bunda Nora ini? Kan Filipi 1:21 kan? Oh iya sih. Kakak Nora kenapa diam aja Kakak Nora nih? Dia lagi di mana? Di Mesir apa di mana Kakak Nora nih kan? Kayaknya masih di alam barzah. Nah, makanya, aduh. Ngadi-ngadi. Lah iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ati. Kakak Nora lagi bete. Oh, Kakak Nora lagi bete. Sebenarnya dari dulu ya, saya tuh belum tahu loh apa sih sebenarnya arti bete itu. BT itu artinya apa coba? Bau bete, bau terasi mungkin? Apa? Nggak tahu. Apa itu bete? Serius. Saya tuh nggak ya apa namanya mood? bete yang ngikutin aja. Kalau misalkan lagi bete artinya nggak mood atau cuma artinya bete itu bahasa dari mana gitu? Bad mood, oh gitu. BT, tapi nggak nyambung juga. BM itu mah BM kalau bad mood. Iya juga ya. Iya kan? BM iya. Kalau bad mood BM. Oh BT butuh teman. Oh butuh teman. Lah tapi justru kadang-kadang orang yang BT itu dikatakan pas yang ketahuan BT itu kan yang datang ke teman-temannya, nggak cocok juga. Iya. Oh iya. Tapi saya juga sering ngomong jenuh betul. Temperamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah yang penting apapun istilahnya itu, yang penting itu bukan Tuhan huruf besar, Tuhan huruf balokan, Tuhan huruf besar depannya, Tuhan huruf kecil, yang penting bukan itulah. Beda itu Ustaz, beda kali itu. Bang J nyanyi Sunda dong. Lagi diskusi. Halo. Iya kakak. Kepencet kah? Ustadz Miftah on cam dong katanya.
Saya kalau on cam meledak ini. Baterainya meledak baterainya. Saya tuh kalau ini teman-teman, kenapa kadang-kadang jarang on cam tuh kalau misalkan live itu lagi live atau apalagi kalau live sendiri itu sambil nyerpis teman-teman, sambil mulung kantong kresek dipulungin gitu. Ah, Ustadz bisa aja. Sambil mulung. Ini kok muter-muter terus ya? Sinyalku atau sinyal yang naik ini? Halo Kak Boy. Ya, halo. Halo. Iya. Kristen atau Muslim Kak? Emangnya harus Iya. Kristen atau Muslim Kak? saya bertanya aja boleh enggak? Iya. Kristen atau Muslim Kak? Emangnya perlu? Ini gimana ini orang? Dan saya mau nanya aja. Saya mau, Pasiennya Bang Jai. Aduh. saya mau nanya aja. Ya, Nanya aja kau- sebentar. Iya ya, kau Kristen atau Muslim Kak? Kau manusia kan? Iya. Saya Kok kok nggak bangga gitu dengan agamanya gitu? Kok nggak bangga gitu dengan punya agama, punya aturan? Yang cerdas di sini saya mau nanya. Ya, semuanya Kak, yang tidak menyembah manusia itu pasti cerdas. Kau Kristen atau Muslim? Dia nanya. Jai, suruh dia nanya. Ya, aku nanya lah. Iya, Nanya, nanya apa? boleh enggak? Apa yang membuat ucilim ini yakin akan masuk surga? Apa? Ayo. Apa? Yang membuat kalian yakin akan masuk surga itu apa? Berarti apa namanya Bang Jai? Kalau untuk bangunin Bunda Nora harus ada oten baru bangun. Jangan dari keroyokan. Iya juga sih. Keroyokan. Ya aku diam, aku udah Nora aja Iya. gampang ya. Yang buat yakin itu Al-Quran. Allah menjanjikan kepada hamba, kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Nah, sekarang saya balik nanya, ada kayak Yesus menjanjikan Belum ada jawaban. Kan saya diskusi yang benar. Kan saya minta diskusi. Nah, Tuh kan saya ambil kerja teman-teman, makanya jarang on cam saya tuh. Oh iya Ustaz. Mana buktinya yang sudah masuk surga? Siapa aja yang sudah masuk surga? Belum ada yang masuk surga. Berarti itu tidak pasti. Oke. Sekarang saya tanya, Yesus di mana? Di surga. Ngimpi. Para perempuan sundal di mana? Apa-apa? Perempuan pesundal di mana? Kalau dia Dengar, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita pesundal duluan masuk surga. Tanyanya perempuan sundal di mana? Kenapa kamu saya baru bicara di sana, Perempuan Bos? sundal di mana? Jawab aja dulu. Perempuan Sunda di lokalisasi. Tapi duluan masuk surga. Ngaku dia. Ngaku dia. Jujur dia. Betul kan? Iya enggak? Aduh. Berarti surganya dia lokalisasi berarti Bunda. Iya, itu kan dia Coba masih dalam Bang Boy, bacain Bang Boy Matius 21 diskusi yang benar. 31. Kita tanya, Bang, kita diskusi tanya jawab, jangan. Iya, bacain dulu. Kan Kakak Nora kan nanya perempuan pesundal masuk di mana gitu kan ya. Abang bilang kan di lokalisasi. Coba saya minta dibacain Matius 21 31 coba Bang. Saya masih di tempat kerja, nggak bawa bebas. Panggil Roh Kudusmu itu. Kamarnya. Apa saya kerja harus bawa ini? Kerja. Kayak mana? Kan saya mau nanya aja gitu. Kan apa salah saya nanya? Enggak, tadi sudah dijawab. Jawabannya nggak memuaskan. Kau pikir Kami bukan pemuas. bukan kau? Kakak Nora ini bukan pemuas. Kalau kau minta dipuaskan, dengar ini. Ada ayat yang mengatakan begini.
Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Nah, panggil tuh yang tukang mau melayani kau tuh. Cuma dia lari sama saya. Aku datang bukan untuk dilayani, Cuma dia melainkan lari melayani. sama saya. Cuma Panggil orang yang melayani yang ngomong kayak gitu tuh. Kalian ini kan Boy, masih dengar, ilmu dengar, bawahan. dengar, dek, Dinda, kakak mau tanya, siapa yang ngomong? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Siapa yang ngomong? Siapa? Kalau kamu membaca berarti kamu sudah tahu. Sebut dulu siapa itu? Yang ngomong kayak gitu siapa? Yang kamu A. tahu. Jimen, B. Ustadz Miftah, C. Jai, D. Handuk leher. Ya, kamu tahu saya juga Apa itu handuk leher? saya Bunda ini bisa. Nora. Jawab. Saya ini Jawab, orang Jo. saya kan Boy. orang awam, Gini, jadi Dek. saya mau nanya. Gini, Dek. Kamu kan cerdas. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Kan kau bilang katanya jawaban kami belum memuaskan kau. Nah, siapa yang ngomong mau melayani itu? Coba kau pergi ke sana dulu. Suruh kau dilayani. Hah? Mau kau? Iya. saya Iya. tahu. Iya. Ayo. Nora, kita diskusikan saya sambil belajar. Boleh nggak saya nanya lagi? Nora, Ya dari tadi kau jawab dulu itu. Assalamualaikum semuanya. kenapa Waalaikumsalam satu-satu dong? warahmatullahi. Yang mana yang mau bicara sama Waalaikumsalam saya? warahmatullahi. Satu aja. Kan kalian Iya, cerdas. makanya saya selat. Tolonglah Bicaranya dijawab itu satu-satu. tadi. Siapa yang mau bicara? Satu aja. Izin diposting Oh, ulang ya oh, iya. kawan-kawan ya. Kenapa Ada keroyokan 200 terus? lebih mata memandang, silahkan Ini diposting ulang. keroyokan Terima terus kasih. kenapa sih? Yang keroyokan. Nggak berani Emang kau ya. dipukuli di sini Tahu nggak kata keroyokan? Kan bicaranya sering dipotong. Kenapa coba? Fisik itu. Kenapa kalian ini? Tahu nggak kata keroyokan itu fisik? Belajar bahasa Indonesia yang baik. Kalau katanya, bre, kalau dikatakannya seperti ini, saya dikeroyok berarti Anda dipukuli. Ini Anda tidak dipukuli. Nah, terserah kalian cerdas. Maka ya cerdas lah. Kau bukan botol. Kalau keroyokan nggak berani satu-satu. Siapa yang mukulin kau? Keroyokan itu fisik, mukul. Siapa yang mukul kau? Saya mau bicara sama siapa? Sama saya. Kau jawab dulu itu. Siapa yang mengatakan aku datang untuk melayani, bukan dilayani? Siapa? Kau jawab dulu itu, baru bertanya. Kalian buka rom ini untuk bertanya atau mau Alah, kau tanya sama nenekmu, kau tanya sama bapakmu. kalian ini apa mau ditanya? Gitu aja. Kalau kalian mau nanya, kan saya jawab. Kalian Dia jawab lah itu dari tadi ditanya kau tidak jawab, antum lah. apakah kalian takut ditanya? Tadi dari tadi saya tanya itu siapa yang mengatakan bahwa aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani antum blau. Ya, sudah ini kasar-kasar sih bicaranya. Saya kan mau bertanya, kenapa kasar? Lah saya pun bertanya dari tadi bagus-bagus saya bertanya siapa juga yang kasar samamu, tidak ada juga yang mukulin kau. Enggak lain. Ada nggak yang mukulin kau? Tahu nggak ada kata keroyokan itu adalah Yang maksudnya saya- adalah saya fisik mau yang bermain. tanya sama Ustadz. Siapa di sini ada Ustadz? Alah, saya. Kau tanya dulu sama saya, kau tanya. Yang Kau tanya sama modal kau dulu, congor. bre. Jangan modal congor aja. Lah dari tadi modal congor siapa yang mengatakan saya botol siapa? Kau kan? Nyerobot aja, bicaranya enggak enak. Pemakan babi, diamlah kau. Jangan kok kayak gitu. Modalnya modal congor aja kalian ini enggak ada Dijawab ilmunya. itu, weh. Jawab dulu lah itu, bre. Cobalah, kalau diskusi itu akademis. Sejak kapan kau akademis dari tadi? Saya minta data di mana? Modal Di mana? congor. Kita uji. Mulut Coba kamu uji, nggak uji, pernah- uji. Mulut kamu nggak pernah dicuci. Iya, mamamu kan nggak pernah cuci mulut saya. Ngapain dia cuci orang dia bukan anak saya? Bicaranya kayak perempuan. Nyerobot. Ya memang kamu lahir dari perempuan, bre. Ada lagi satu. Parah. Iya. Cuma Bre. aja lari sama saya, apalagi anak buahnya. Siapa yang tahu nggak orang-orang seperti kau itu hama, kecoa.
kau hama di muka bumi. Kau itu apa ya? Mohon maaf ya saudara. Rame-ramein bumi aja, rusakin bumi, tahu? Peradaban bumi itu kau yang rusak gitu. Ya, orang makin maju zaman, makin cerdas, makin pintar. Ya, kau ini nggak botol. Barusan kan Anda mengakui bahwa Anda itu botol. Ya kan? Kalian cerdas-cerdas, saya botol. Kan barusan Anda mengakui. Maka ketika Anda mengakui, Anda dengarkan, bukan ngomong terus. Tadi ditanya sama Anda, tolong dijawab, siapa yang mengatakan aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani? Kau malah cerongos, malah ngomong terus. Nah itu kan siapa juga yang takut sama dia? Kenapa di-mute terus? Ya di mute lah, orang mulutmu aja yang ngomong nggak ada data, mana datanya? Gantian, kamu nggak sekolah ya? Ya izin kawan-kawan di ini ya, di posting ulang ya dan di tap-tap layarnya, dikencangkan tap-tap layarnya. Terima kasih, jazakumullah. Semoga kita terhindar dari manusia-manusia penyembah manusia ya kawan-kawan ya. Dan kita dijauhkan ya anak cucu kita dari pemurtadan nantinya ya. Babinya babi nggak ada nyembah babi, mereka nyembah manusia. Sayang kali dikasih akal, dikasih otak tapi nggak dipakai, itu kayak gitu. Kami hanya berdiskusi dengan manusia. Jimen ini manusia, saya manusia, kami bukan embek ya, gitu. Iya. Mohon maaf saudara-saudaraku yang selama menonton di bawah 265 juta penonton, mohon maaf. Saya tidak akan melayani orang yang tidak menggunakan akal. Harusnya dia berkumpul kemana? Orang-orang yang tidak berakal juga. Naik di atas. Iya. Naik di atas. Ada yang menarik tadi tuh, ada yang menarik. Kalau surganya mereka itu lokalisasi katanya. Lokalisasi. Iya, barusan dia jawab. Barusan dia jawab tadi. Iya tadi dijawab. Kan nanya kan. Kalau pemungut cukai dan perempuan sundal di mana? Kalau Yesus di mana? Di surga. Padahal bukan di surga kan, di langit kan ya Yesus ya. Ditanyalah sama kakak Nora, kalau perempuan cukai, kalau pesundal di mana? Di lokalisasi katanya. Berarti surganya di lokalisasi. Gitu. Aki, tolong dikondisikan dulu kamarnya. Saya lupa belum sholat asar, udah 3:30. Lanjutkan dulu bang sholatnya. Itu wajib itu bagi umat Islam itu. Lanjutkan sholatnya. Betul. Iya. Naga hitam ini Islam Kristen saudara, izin. Alhamdulillah, saya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bukan umat Paulus yang menuhankan anak manusia yang digantung terkutuk pula yang ditian jemurang. Aduh parah nih. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reverbnya agak diturunkan Pak, agak apa tuh? Ya oke bang. Jadi begitulah saudara-saudara ya, kenapa kita tidak melayani diskusi orang-orang yang tidak berakal? Karena kita bukan kumpulan orang-orang yang tidak berakal, kita orang berakal. Maka ketika ada orang yang tidak berakal datang, ya lalu ngerocos di tempat orang-orang berakal dan beredukasi, kita harus ludahin. Bagaimana dia mau berakal bang? 1 Korintus nomor 10, kami bodoh oleh Kristus. Jadi wajar kalau Oteng itu bodoh bang, wajar. Tapi kita hanya menyembuhkan dia biar kebodohannya hilang, biar dia berakal. Jadi dia bisa benarkan mana manusia, yang mana yang Tuhan, yang betul-betul yang Tuhan layak disembah, yang menciptakan langit dan bumi, termasuk ada sampai manusia yang sekarang ini bang. Itu yang kita sekarang. Iya, iya. Mantap. Emin, monitor Emin, Islam Kristen. Emin. Maaf. Oh iya. Kepencet. Oke. Kepencet. Iya. Islam Kristen saudara? Kak Emin. Eming. Islam atau penyembah manusia? Kak Emin. Ya udah kita turunin aja. Turunkan aja bang, turunkan aja. Ya. Jadi begitu saudara-saudaraku semuanya ya. Tolonglah yang kalau naik di atas beredukasi, kalau ditanya dijawab dulu, jangan bertanya balik. Itu namanya bukan tanya jawab tapi kurang ajar.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dibuat dengan tukang bangunan. Haleluya, halilintar. Ya. Ya, jadi begitu saudara ya. Kenapa kadang bertanya, kenapa cepat kali diturunkan? Ya karena kita ini beda circle saudara. Kalau orang-orang circle orang yang ingin berilmu pengetahuan, ingin mencari tahu kebenaran, ketika dia bertanya, dia mendengarkan dulu jawabannya. Lalu kalau dia kurang paham, dia tanya di mana tertulis, mana dalilnya, itu baru benar. Bukan sebaliknya, kita tanya, dia malah menjawab, ya. Menjawab tetapi dengan cara apa? Dia mau tetap bertanya balik, ditanya balik apa yang kita tanya, aneh kan? Nah, jadi itu kalau tidak baik. ditanya muter-muter bang, mutar seperti ular terjepit di belakang pintu, itulah oteng. Ya. Yuk saudaraku, berikan Bluetooth ya, disconnected. naikkan di atas apa, izin Bang Naga Hitam ini di mute kan dulu, agak noise gitu. Oke. Ya, izin ya saudara-saudara ya, kalau naik di atas itu kita santun. Saya tidak pernah tidak santun. Saya hanya tidak santun itu kepada orang-orang yang tidak santun. Contohnya naik di atas langsung menghujat, mengframing, menyimpulkan. Padahal dia tidak punya dalil gitu. Ya, kalau saya katakan contohnya kan, Yesus adalah telah menjadi batu. Aku punya dalil. Ya, berarti kalian itu menyembah batu. Ada dalilnya. Lah kalau kau katakan itu adalah perumpamaan, buktikan bahwa itu ada penjelasannya di dalam kitab Anda, itu adalah suatu perumpamaan. Itu baru benar. Ya. Bagaimana Anda dan itu suatu perumpamaan tetapi tidak dijelaskan di dalam Bible itu adalah suatu perumpamaan atau itu adalah filosofi. Nah itu masalahnya. Berarti Anda tafsir sendiri. Anda mentafsirkan sesuatu hal yang disampaikan Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, kau yang mentafsirkan. Berarti lebih besar kedudukanmu. Kau mentafsirkan dengan sesuka hatimu. Baca itu 2 Petrus 20 itu. Aduh bahaya itu. Dia mengatakan itu. 1 Petrus 20 itu mengatakan bahwa tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak sendiri. Kau malah mentafsirkan. Ya. Ini Anda mentafsirkan sendiri, ya, nggak baik seperti itu, saudara, ya, nggak baik, ya. Jadi saya minta kepada Anda, mari kita diskusi dengan baik, naik di atas. Nah, contohnya gini, Jimen, ya, apakah bagi Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi utusan Allah, utusan Tuhan? Kita jawab iya. Mana dalilnya? Ini kita jelaskan sudah. Baru ditanya balik. Kurang paham juga, berarti kalau bukan kurang paham ya kami itu tidak ada urusan lagi. Kalau kau kurang paham berarti memang akal kau tidak ada. Ya, ada urusan kami gitu. Tetapi berani ditanya, ketika ditanya lu jangan tanya balik, lu jawab dulu baru tanya balik. Ini kebalik, kita tanya ditanyanya juga. Aduh bahaya, kenapa otak-otak seperti itu ya. Assalamualaikum Kak Natalia Iriani. Inilah dia Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natalia. Iya. Lanjut. Ini adalah duta surga dari Golgota. Dari Golgota. Istilah Iya. baru nih. Biasanya kemana-mana panitia. Tapi ada ini lagi yang baru, Ukti. Ini katanya Apa? surganya mereka itu katanya lokalisasi katanya tadi. Wow. Ya barusan tadi. Oh, iya. Oh, wow. Jadi benar-benar au-au ini. Wow. Ini aku Jadi- tadi kesini di Jambat. sama Bluetooth Bang J. connected. Aku Jadi sebenarnya udah apa? capek. Siapa yang punya KTP-nya Yesus di situ? Nah, itu kan. Siapa? Ada Apa ini? KTP-nya Yesus sama saya. Jadi siapa? Muslim. KTP-nya Yesus ada sama saya. Kalau oteng-oteng tidak punya KTP-nya Yesus, berarti dia bukan pengikut Yesus. Yesus sunnah, oteng tidak sunnah. Yesus setuju, oteng tidak setuju. Yesus masuk di sinagoge, Yesus Kristen masuk di gereja, tidak nyambung. Ya izin Bang. Kita sudah ada di atas apa itu? Nah, narasumber izin ya Bang.
Aku izin turun soalnya aku tadi habis live. Capek juga aku kesini cuma tadi di Jambak, ya udah aku nyapa aja terus mau turun gitu. Ya aku pamit ya. Sehat-sehat ya. Salam buat Ya, keluarga Ustaz. Ukti. Iya, sama-sama. Iya. Ya makasih semuanya Bang Jimen, Bang Jai. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Penny. Penny, selamat sore. Islam Kristen saudara. Penny. Penny. Aduh, kenapa? Ketika saya sapa langsung pergi itu ke bawah. Kenapa? Aduh, sini. Ini yang menyapa kau ini adalah Bapak dari Golgota. Ya. Aku tadi Kenapa? denger ada Queen Au Au kok nggak ada? Oh, dia baru live dari tadi loh, live Kak Iriani. Saya lihat Oh. tadi gitu. Dari tadi Oh, capek iya. gitu istirahat. Oh, Kan iya. duta surga dari Golgota juga harus butuh istirahat kan? Iya betul. Iya. Betul. Barusan kayaknya ada nama yang naik penis, itu maksudnya penis bagaimana kok hilang? Enggak, Penny. Oh. Abang jangan tambah-tambah. Ya. Iya. Tolong ya. Iya. Ayo saudara-saudaraku, kita diskusi dengan baik. Oh iya, tadi Kan yang aku beli muda- durian lupa naruhnya bentar. Ya. Izin saudara-saudaraku Iwan Filah yang di bawah, izin minta di tap-tap layarnya, diposting ulang, di-share ya. Saya hanya minta itu. Saya tidak minta gift-gift karena kita di sini bukan untuk ngemis-ngemis koin. Kita di sini bukan untuk membangun rumah apologet, tetapi rumah apologetnya jangankan rumahnya satu bata aja pun belum ada. Kita tidak ngumpulin donasi yang dimana rumah apologetnya kita bangun di luar negeri, tetapi jangankan rumahnya aja, ya pakunya saja tidak ada. Mohon maaf saudara-saudara, saya hanya minta di tap-tap layarnya. Lupa Ahi, tadi saya kan beli durian ya, lupa. Oh iya, Sampai busuk durianku. Tuh, tengok ini durian. itu pepaya itu. Oh, Durian. Duda keren. Manusia aja bisa jadi Tuhan kok, masa ini aku bilang durian gak boleh? Berarti orang gila Oh iya, kalau yang betul. bilang manusia Tuhan ya kan? Tuh. betul. Nah. Jadi kalau ada makanan, ya selamat sore Kak Rul. Kristen atau Muslim? Tuh. Ketabrak sepeda motor nanti kau di jalan itu. Ya, kalau ada, aku ngomong sebentar ya. Kalau ada makanan yang dia itu sangat menonjolkan, misalkan ada makanan kemasan gitu ya, dia bilang kandungannya itu mengandung banyak kali gitu kan. Itu sudah pasti makanan itu nggak bagus, banyak nggak bagusnya, pasti banyak pengawetnya. Tapi kalau makanan ini tanpa ada embel-embel keterangannya, komposisi apa-apa, ini pasti bagus. Begitu juga dengan manusia dan juga milih agama. Ya di agama aku nanti ini loh, datang bawa Indomie, bawa inilah, bawa itulah, udah pasti nggak bagus gitu. Iya. Pasti itu. Jadi itulah saudara ya, kita di sini hanya minta kontribusi di tap-tap layarnya, di share, di posting ulang. Kami tidak ngemis poin, kami punya pekerjaan masing-masing. Ustadz Miftah ada pekerjaan yang tadi kita di open cam kan, sudah lihat pekerjaannya apa kan? Betul. Yaitu adalah salah satu hacker yang terbaik ya. Nah, kedua Abang Jai ini ya, dia punya usaha, ya dia menjual. Nah, di samping itu setelah lagi jeda waktunya, lagi rehat, dia jualan, dia berapologet, dia berdakwah, dia buka Ya komal, sangat luar biasa. Saya punya pekerjaan juga saudara. Pekerjaan saya sudah pasti untuk menunjang kuliah saya. Pekerjaan saya sudah pasti Allah. untuk menunjang untuk biaya hidup saya, biaya kos saya, semua. Ya. Allah. Kami tidak ngemis-ngemis koin, kami tidak minta-minta suaka, kami tidak minta-minta itu namanya persepuluhan, perbuluhan, apapun itu. Kami tidak minta-minta, saudara. Apa? Perbuluhan?
perpuluhan, persepuluhan, perburuan. Kami tidak minta itu. Aku dengarnya tadi perbuluan. Aku nggak banyak kalau tidak. bulu banyak bulu. Kupikir Iya, kalau perbuluan bulu- nanti ini lagi Tuhannya Oten lagi cukur-cukur bulu kan? Iya itu bukan urusan kita. Kalau soal bulu-bulu itu urusannya Tuhan Oten. Itu di Yesaya 7 nomor 20 itu urusan dia itu. Di urusannya mencukur-cukur. Betul. Nah, kalau kami tidak minta-minta, cukup di tap-tap layarnya sebagai kontribusi untuk mendukung Komalnya, di share, di posting. Ya kalau mau follow lah para apologet. Ada di sini Bang J, ada Ustadz Miftah, ada saya. Kalau tidak juga mau tidak di follow, tidak masalah. Kami tidak bermasalah di situ, saudara-saudara. Ada orang itu macam follow saya, karena Itu saya offside. Oh ya. Offside. Saya Offside. jadinya saya mohon maaf ya saudara-saudara ya. Mohon maaf, offside. saya terlalu jujur itu orangnya gitu. Lentera monitor Lentera Oh, Lentera. Islam Kristen saudara Lentera. Nah, ini kan naik di atas tiba-tiba membisu ya. Ya ini aku bawain tentara Romawi nih. Waduh, bahaya nih. Crusader, monitor Crusader. Monitor Ya, Islam Kristen saudara. Kristen dia. Kristen bang. Oh ya, saya baca typing Anda di bawah ya saudara. Buat apa ikut Paulus yang masih mayat di kuburan ya? Nah, buat apa ikut Paulus yang masih mayat, ikutlah Yesus yang masih hidup. Siapa juga yang ikut Paulus? Tidak ada yang mau ikut Paulus. Itu tema kamu. Tema, dia baca tema Kristen fix ikut Paulus bukan ikut Yesus, kan begitu tema saya. Gitu. Oh iya kan, Nah. saya justru itu saya tanya sama dia. Iya. Kau percaya bahwa Yesus Tuhan? Temanya apa? Nah itu saya tanya dulu, kau percaya Yesus Tuhan? Fokus pada tema. Iya, kau percaya itu Yesus Tuhan? Saya tanya dulu. Temanya apa? Kamu lari ke mana? Iya, saya tanya, kau percaya perkataan di dalam Biblemu bahwa Yesus telah mati dan telah menjadi Tuhan bagimu? Kau percaya itu? Oh, tukar tema lah, kita bincang itu. Waduh, memang kayak gini otaknya. Otaknya lain yang ditanya, lain juga yang dijawab, ya. Kalau kau Buat tema tapi tanya lain. Oke, saya tanya. Ya udah. Oke. Saya masuk Sudah dulu saya ya. jawab. Buat apa ikut Paulus yang masih mayat di kuburan? Pertama Ikut Yesus kalinya. lah yang Oke, hidup. jawab. Pertama kalinya. Sudah Sesuai tema ya. Kristen fix ikut Paulus bukan ikut Yesus. Ini adalah suatu pertanyaan sekaligus pernyataan juga, boleh lah ya. Kenapa? Karena di sini ada tanda tanya. Saya tanya kepada Anda, Kristen adalah pengikut Kristus, betul ya? Menurut Anda? Itu menurut Alkitab, bukan Menurut saya. Bible, jijik saya dengarnya Alkitab itu bahasa lain dari Al-Quran. Nggak mau baca Bible. Oke, untuk pertama kalinya kata Kristen itu disebut di mana? Antioquia. Di situ ada Yesus atau Paulus? Masalahnya apa? Nah, itu kan Ada ketahuan. Ada Paulus, ada Barnabas, Yesus. ada Mana Yesusnya? Yesus. Yesus ada nggak di situ? Yesus ada nggak Oh, di situ? Yesus kan kekal hidup. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 23 sampai dengan 26. Adakah Yesus di situ? Yesus kan maha hadir, dia kan Allah. Yesus kata apa dalam Wahyu 1 ayat 8? Aku yang ada, yang sudah ada, yang akan ada, yang maha kuasa. Ya, siapa yang mengatakan itu? Di Wahyu itu siapa yang mengatakan? Yesus. Mana ada perkataan Yesus. Wahyu di situ? Mana coba tunjukkan mana tulisan merah di situ. Bahwa Yesus Wahyu berkata. 1 ayat 8. Coba baca. Mana tunjukin dong. Anda kan bisa open cam. Aku yang ada, yang sudah ada. Ya tunjukin yang akan dong. ada. Aduh, setan pun udah ada sebelumnya. Setan sudah ada, iblis sudah ada. Dia akan selalu ada dan selalu hadir gitu. Ya apa bedanya dengan iblis?
Gimana itu, Bre? Bre, dibuka Mio nih. Aduh, ini orang ini udah gaptek, otak juga tidak ada. Iblis itu adalah malaikat yang diciptakan oleh Yesus juga. Apa pula malaikat iblis membawa dia di atas gunung? Ciptaannya membawa dia, ciptaannya mengendalikan dia. Aduh, bahaya kau ini. Aduh, Yang memang. menciptakan segala malaikat adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Nah, coba baca. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang diciptakan dari Di segala. mana ada kata Yesus? Kok ngarang-ngarang? Di mana? Dia Tunjukkan itu datanya. siapa? Aduh, di kita minta data. Contohnya Data, gini. Bre, data. Data, Bre, data, Bre. Di sana kan Bapak dengarkan dulu. Dengar dulu. J menciptakan ya buku. Ya segala buku dia ciptakan. Tiba-tiba kau tuduhkan saya yang menciptakan. Oh, si J itu G-Man. Betul Anda memang. Udah pribadi yang berbeda, hakikat yang berbeda. Kau pikir hakikatnya Yesus. Mute. Ya di mute dulu. Kok ngomong dari tadi saya minta data. Dari tadi saya minta yang tertulis. Yohanes Saudara. 1 ayat 3. Yohanes 1 nomor 3 itu Bapak. Bapak dengan Yesus itu pribadi yang berbeda. Saya uji. Pribadi Yesus sebagai apa? Di situ. Allah, firman adalah Mata Yohanes kau. 1 ayat 1. Dia itu pribadi. Pribadinya itu utusan. Baca itu Yohanes 17 nomor 3. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Mampuslah kau ya. Saya tidak suka, saya sudah bilang, saya tidak suka orang karang-karang. Di Kejadian 1 itu, Yohanes 1 itu berbicara tentang Bapa. Mana ada namanya Yesus di situ, saudara-saudara. Kok tidak jujur? Kau tahu, aku nambahin ya, Tuhanmu itu adalah roh. Yesus itu manusia, artinya Tuhanmu bukan Yesus. Pertama itu, ya kan? Pertama itu. Yang kedua, hakikat iblis itu adalah roh. Hakikat Tuhanmu sesuai dengan 2 Korintus 3 pasal ke-17 adalah roh. Apa bedanya Tuhanmu sama iblis? Sehakikat Sehakikat. Gabrul pula oh ya. Ya. Oke, kita uji hakikat pribadi Yesus apa? Dia utusan, dia nabi, dia penyampai wahyu. Itu pribadinya. Ya. Oke, apa hakikatnya? Hakikatnya dia adalah manusia. Ya, berasal dari firman. Ya, bukan Allah itu sendiri. Justru itu, kalau seperti itu kau katakan ya adalah 3 pribadi. Tadi saya tanya, pribadi Yesus apa? Kau bilang Allah. Berarti harusnya kebalik. Bukan satu hakikat, 3 pribadi, tetapi satu hakikat, 1 pribadi. Harusnya itu yang benar. Harusnya itu yang benar, saudara. Aduh, diganti itu 3 pribadi. Ya, kawan-kawan bilang semuanya. Ada saudara kita Rahab dari Palestina yang mau bersedekah, silahkan. Beliau memang naik biasanya untuk mencari koin. Terima kasih, jazakumullah berapapun nilainya. Jangan bunga-bunga ya. Katanya nggak bisa ditukar katanya. Ya, terima kasih. Lanjut lagi. Ya, ada typing saudara kita ya masih pemakan rumput ini namanya Edi Sandro. Manusia mabuk agama katanya. Yang mabuk agama itu pihak Anda saudara. Kau lihat itu di pasar-pasar, kau lihat di mal-mal, mereka mempromosikan Tuhan mereka. Ada Tuhan dipromosikan, bentar lagi ada namanya korting harga dan diskon. Ya, kau lihat di Shopee itu dijual, itu mabuk. Ya, kau mau tahu siapa itu mabuk agama? Ketika lagi ada ibadah-ibadah, dia mabuk-mabukan di sana sambil menyatakan Tuhan baik, Tuhan baik. Siapa itu? Iya, itu yang dibilang mabuk agama.
sekaligus memabukkan. Ya, ada orang meninggal, beli tua dulu saudara, beli bir, kita mabuk-mabukkan di sini sambil memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan sambil diiringinya orang meninggal itu. Siapa itu? Aduh, kau ngomong itu tidak atur, makanya kayak gitu. Masalahnya itu di otakmu. Otakmu itu bermasalah, tahu? Ya, gratis ongkir, memang gratis ongkir. Kau beli sekarang patung Tuhan Oten, ya 12 dengan 12 atau jam 12 malam itu gratis ongkir, COD. Ya, Tuhan COD. Kita beli Tuhan sekarang bisa COD. Ya, Tuhan yang baiklah, nggak usah. Tuhan yang baiklah, nggak usah teriak-teriak. Siapa itu? Justru itu kadang Tuhan itu teriak-teriak itu ya, promosi Tuhan itu di pasar. Hai saudara-saudaraku semuanya, kerajaan Tuhan telah dekat, raja dari segala raja telah datang kepadamu menjamah memalahkan kamu. Wahai orang-orang, ibu yang pakai hijab, tolong ke sini biar dijamah Tuhan. Nah, siapa yang itu? Siapa yang seperti itu? Ya, siapa? Ya, itu kau tidak tahu. Kau tahu tidak paham itu siapa yang seperti itu. Dia mengatakan, inilah Yesus juru penyelamat Anda ibu. Ya, ini brosurnya, hadirilah, hadirilah. Nah, siapa coba? Nah, model congor aja kamu ini. Oke ya, saya mau bernarasi sedikit ya. Terserah, jangan diturunkan nggak apa-apa. Ahi, kita butuh mainan juga ya. Jadi memang Kristen ya kayak gitu. Kita butuh mainan ya. Kita buat mainan aja di atas. Nggak apa-apa. Saya mau bernarasi aja ya. Kenapa? Karena dari Kisah Para Rasul 11 23 sampai 26 ternyata ayat tersebut membuktikan bahwa yang menamakan agama Kristen itu bukanlah Yesus kawan-kawan ya, tetapi Barnabas dan juga Paulus. Seumur hidupnya Yesus itu tidak pernah tahu kalau agama yang dibawanya itu dinamai Kristen. Sebab nama Kristen itu baru muncul jauh setelah Yesus itu meninggal ya, setelah Yesus mati ya. Timbul pertanyaan nih kalau gitu nih, kapan Yesus mati dan kapan agama yang dibawa dinamakan Kristen itu? Menurut data yang pernah juga saya di Religion of Files, Yesus itu kan wafat sekitar tahun 29 Masehi. Sementara Paulus dan Barnabas memberi nama Kristen terhadap agama yang mereka bentuk itu sekitar tahun 42 Masehi. Ini berarti sekitar 13 tahun. 42 dikurang 29 kan sama dengan kan 13. Setelah Yesus mati baru muncul agama Kristen bentukan Barnabas dan Paulus ini. Betul nggak sih? Takut ya. Betul ya. Nah, di dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran tidak dijumpai satupun kata Kristen. Yang ada kata Nasara. Karena Yesus berasal dari kota Nazaret dan pengikut ajaran Yesus disebut Nasrani, bukan Kristen. Bahkan di dalam Bible itu sendiri Kristen hanya disebutkan paling banyak itu 6 kali saudara, yaitu pada Kisah Para Rasul 11:26, Kisah Para Rasul 26:28, lalu ada juga di Korintus 9:5, 2 Korintus 11. Nah, jadi makanya saya punya tema Kristen fix ikut Paulus bukan ikut Yesus. Kenapa? Karena saat pertama kali Kristen itu muncul, kata itu muncul ya di Antioquia, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Apakah di situ ada Yesus atau di situ hanya ada Paulus dan juga Barnabas? Dijawab kawan-kawan ya. Tapi gini Afi, ya. Coba itu apa namanya di situ disebutkan apa namanya kata Kristen kan? Iya. Tapi coba cek teks originalnya apa itu? Teks originalnya Kristus. Iya kakak JLS. Teks originalnya apa? Teks originalnya Kristen apa Kristus? Kristus, Ustaz Kristus. Berarti Kristen agama hayalan saja. Oke, izin Bang J, tolong ditunjukkan datanya Kisah Para Rasul untuk pertama kali disebut Kristen. Baik.
Dia minta data di sini tadi, minta data seorang perempuan dari Golgota juga minta data. Oke. Ya. Baik, Kau di atas ya boy, jangan kemana-mana. Kau itu adalah di bawah pengawasan saya. Aku di mute. Nah itu kan. Nah terus ngomong terus. Kamu kan bilang kan, Kristen itu bukan agama bang. Ya. Kalian itu lebih dulu kekristenan daripada mungkin kalian pada abad keberapa? Kamu abad keberapa? Muhammad kamu lahir 415 sebelum Masehi. Kalian itu hanya mengikuti, hanya comot-comot. Dari mana? Dari mana kesalahan kami sehingga kalian sangat membenci kami, Bang? Siapa yang benci kau? Ini urusan saya, Tolong diberikan kepada saya. Dengar dulu. Aduh, kakak. Gini aku bilang ya Bang, kami tidak perlu dulu kau bilang. Yang saya tanya kepada Anda, sejak kapan Adam itu adalah Kristen? Sejak kapan Musa itu adalah Kristen? Kenapa Anda bilang Anda itu adalah awal lalu mengklaim bahwa Yesus itu adalah Kristen? Tunjukkan datanya bahwa Yesus adalah Kristen. Kau jangan salah kakak JLS. Jimen pernah di Kristen. Saya 27 tahun belajar Bible juga di Kristen sampai saya menemukan Islam. Sama juga dengan Jimen. Kau lupa Matius 5 pasal ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti kalau memang Kristen itu bukan agama, maka sudah pasti Kristen itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mati bijak. Mati bijak. Kalau di Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Nah, ayo. Ala kau comot-comot itu. Iya Ustaz. Mereka tidak sadar ya. Kalau Kristen itu kan Kalau Kristen itu kan hadirnya kan abad ke-16 kalau Kristen itu. Iya dong. Sabar pelan-pelan. Iya sabar pelan-pelan ibu pelan-pelan tarik napas dulu ibu tarik napas pelan-pelan. Ini aku mau jawab, katamu Musa bukan Kristen, memang bukan Kristen. Kenapa kau ambil itu kitabnya? Kenapa? Kau curi-curi? Dia itu kenapa kau curi-curi? Pencuri. Kau perampok. Ketahuan. Kau baru mengakui. Aduh, iya. Kamu ketahuan. Kamu mengajari itu hal-hal. Aduh, ibu barusan mengakui bahwa Musa itu bukan Kristen. Tetapi kenapa Anda ambil kitabnya? Anda mencuri, semuanya kau curi. Kenapa tadi belum sabar dulu biar saya ngomong. Aduh, ibu ini seperti kereta api. Saya hembus umbun-umbunmu. Saya hembus ini umbun-umbunmu ya. Tengok saudara Anda, Bu. Ibu sabar, saudara Anda Ronggit ini juga Kristen, beliau santun. Bisa nggak Bu? Kayak saudara Anda, Bu. Sabar. Ini kan belum nyampe kepada poinnya dan pertanyaannya. Biarkan, Bu. Ibu sabar, Ibu. Saya tahu Ibu, mulut Anda itu dua. Saya sabar, Bu. Mulut Anda dua. Sabar, tenang. Ya, saya tahu mulut Anda atas bawah. Sabar Ibu, sabar. Saudara saya Jimen sedang menarasikan. Nanti kalau sudah sampai dengan poinnya, Ibu buka mute ya. Oke? Oke. Sabar Ibu ya, sabar. Oke, sabar. Sabar. Bisa sabar Ibu? Sabar Ibu. Ibu sabar bisa? Gimana kalian mut-mutkan Iya, sabar Ibu ya, sabar ya. Ibu tolong. Oke, Bu, kau berak dulu, Bu, taruh di piring, taruh kecap, kau makan, Bu. Ya, kau makan, Bu. Kau makan dulu, Bu. Ya. Kau makan dulu, Bu. Kau berak dulu, Bu. Kau kasih kecap itu kau makan, Bu, ya. Udah dikasih baik-baiknya aku. Mana ada kok kayak gitu ya? Udah aku kasih kau baik. Iya. Kenapa Anda kejang-kejang Ibu? Anda barusan mengatakan bahwa Musa itu bukan Kristen. Tetapi kenapa Anda curi kitabnya? Seolah-olah dia itu adalah Kristen.
Barusan Anda menjawab Yesus juga bukan Kristen. Kenapa Anda klaim dia itu Kristen? Makanya saya bilang tadi, dari Adam sampai Yesus itu bukan oten. Sampai baginda Nabi Muhammad itu bukan oten. Oke, dia mau naik lagi Ahi. Silahkan Ahi Jimen kasih pertanyaan dulu, biar kita nggak bising kali dengan dua mulutnya itu. Silahkan Ahi Jimen kasih dulu pertanyaan, nanti baru ditanyakan. Sedia mau naik, disilahkan dinaikkan. Silakan. Ya, saya mau apa? tanya. Pertanyaannya mudah. Siapa yang memerintahkan dia masuk dalam sekte atau organisasi atau agama yang bernama Kristen? Oke, siap. Ibu ini kan habis berak terus dimakan lagi tahinya ya. Sekarang aku naikkan, dia udah kenyang ya. Oke, silakan. Ya, kawan-kawan, di sini ada Rahaf ya. Beliau dari saudara kita dari Palestina. Silahkan kalau yang mau berbagi boleh langsung ke Rahaf ya. Terima kasih ya saudara-saudara ya. Jazakumullah, semoga Allah melipat gandakan. Ibu, iya. Gini Ibu, iya Bu. Kristen itu bukan agama. Kristen Iya, Ibu boleh ngomong tapi gantian. Iya, tapi bisa santai ya Bu ya. Bisa pelan-pelan. Oke. Dari tadi aku santai, tapi cara bicara Dari mana kau santai? Dari tadi kau ngomong-ngomong terus. Segini santai, gimana kalau ngebutnya ya? Iya. Ibu segini udah santai. Saya tidak bisa ngebayangkan. Ya Allah, Bu. Saya tidak ngebayangkan betapa ngebutnya Ibu. Segini udah santai. Aku jelaskan Bang. Tenang, Ya aku Allah, jelaskan. Bu. Ibu Saya tidak datang bulan. Ibu datang bulan. Aku jelaskan. Iya gantian Bu ya. Tenang ya Bu ya. Oke. Dengarkan. Oke, dengarkan saudara saya. Oke. Gantian Bu ya. Iya, gantian, oke? Ibu. Aku jelaskan. Apa yang kau jelaskan? Tapi kau tidak paham apa pertanyaanku. Saya tanya apa pertanyaanku, Ibu? Pertanyaanmu. Ya, apa pertanyaanku? Apa pertanyaanku, Bu? Kau bilang Musa itu bukan Kristen. Memang bukan. Oke. Yesus Kristen enggak? Kau bilang Yesus itu Kristen. Memang bukan. Siapa yang bilang? Kau tidak tahu, tidak ada yang bilang. Itu yang kami tanyakan, Aku jawab ya. Ya jawab pakai mulut atas, jangan mulut bawah, woi. Musa itu adalah dari dulu tidak ada agama ya Bang ya. Musa itu adalah penyembah Allah yang benar, Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan Dah. Musa menyembah Yesus. Udah. Akut penyakitnya itu mana? Saya katakannya seperti ini. Saya tidak makan ikan, tetapi saya barusan makan ikan tadi. Sama ceritanya seperti itu. Saya tidak pernah makan ikan, tetapi 5 hari yang lalu saya makan ikan. Sama ceritanya seperti itu. Ini orang botol ini. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu ya kalau naik ke atas ini tenangkan, meditasi, tenangkan roh itu, tenangkan dulu dalam diri Anda, baru ngomong. Ini ngomong terus. Barusan Anda mengaku Yesus tidak membawa agama, Yesus tidak beragama Kristen, Musa tidak beragama Kristen. Lah kalau dua oknum itu tidak beragama, kenapa kau Kristen? Kenapa? Lagian dia bilang tadi, masa Musa menyembah Kristus Yesus? Kabrul. Maaf ya, kami tidak akan memberikan di atas orang-orang yang kesurupan, apalagi kesuduk ya, apa itu namanya, jiwa dalam Kristen, saudara. Saya tinggal lagi ya, soalnya saya harus kirim paket. Ahi izin. Silakan dilanjut dengan Bang Ronggit. Kemarin ya. Bluetooth disconnected. Ronggit. Rengit. Iya. Saya Kristen. Oh iya. Pak Ronggit, mohon maaf tadi itu saudara kita dari kekristenan. Ya, dia mengakui bahwa Yesus itu, Kristus itu tidak disembah oleh Musa, ya, yang disembah Bapa di surga. Kedua, dia mengatakan tidak pernah Yesus beragama Kristen dan tidak pernah Musa juga beragama Kristen. Apalagi memerintahkan beragama Kristen. Itu tadi ibu itu menyampaikan. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Ronggit? Ya, kami menyembah dia karena dia maha kuasa.
Ada nggak kira-kira, adakah kira-kira Yesus itu menyuruh Bapak atau kalian itu menyembah Dia atau malah menyembah yang lain? Satu pun tidak ada ayat yang menyebutkan jangan sembah aku. Dari Saya tidak tanya itu. Nggak ada kalimat itu yang disebut jangan sembah aku. Oke, Tapi sekarang justru Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Untuk bisa naik ke surga harus melalui Yesus. Oke, berarti saya tanya sama Bapak jawab jujur sama saya. Yang saya tanya tadi itu adalah apakah Yesus pernah menyuruh Bapak menyembah dirinya? Itu dulu. Dia tidak pernah menyuruh menyembah Dia, tapi Dia tidak pernah melarang untuk menyembah Dia. Oke, adakah kira-kira Yesus menyuruh untuk menyembah yang lain? Perlu diketahui bahwa Allah turun ke dunia mengambil rupa manusia, disebutlah Yesus. Saya tidak tanya itu, Bapak. Yang saya tanya itu kira-kira adakah Yesus ini menyuruh Anda menyembah yang bukan dirinya? Ya. Tadi saya bilang kan, yes, Allah datang ke dunia mengambil wujud saya manusia. Tidak tanya dia datang pakai apa. Saya tidak tanya dia pakai rupa apa. Saya tidak tanya dia pakai motor apa. Yang saya tanya pertanyaannya analisa Bapakku yang terbaik. Dengarkan baik-baik. Yang saya tanya, ketika Yesus tidak memerintahkan kau untuk menyembah dirinya, adakah Yesus menyuruh kau untuk menyembah siapa? Ya. Adakah dia menyuruh kita, ini loh yang harus kau sembah? Ada nggak? Ya, sebelum saya jawab, saya pastikan dulu bahwa yang saya sampaikan tadi kamu sudah paham belum? Bahwa Allah datang ke dunia mengambil wujud manusia, disebutlah itu Yesus. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya kepiting. Yang saya tanya ikan. Kau menjelaskan adalah kepiting. Saya tanya tentang ikan, kau jelaskan kepiting. Yang saya tanyakan kepada Anda, saudaraku, adakah Yesus menyuruh Anda menyembah yang lain? Kalau Anda jawabnya seperti itu, Pak, misalkan saya ditanya nih, Pak, ya, Jai, oh Bang Jai, kau kemarin dari Jakarta juga 5 kilo aku bawa, gitu, Pak. Bang Jai, kapan kau nyampe? 7 kilometer aku loh. Gitu, Pak, jawabannya, Pak. Ya, nari pertanyaan Anda. Anda paham tidak? Desak apa, apa hubungannya? Saya tidak tanya. Dengarkan Bapak Git. Dengarkan dulu saudaraku terkasih. Saya, bagaimana saya menyimpulkan kalau tidak nyambung? Bagaimana saya menyimpulkan? Itu kok tipu-tipu saya itu nanti. Yang saya tanya tentang ikan, tetapi kau sambungkan ke di kepiting. Yang saya tanya itu, ya Allah. Pak Ronggit, Pak Ronggit, Anda tidak waras. Justru saya waras. Saya bertanya dengan yang benar. Itu pertanyaan waras. Yang saya tanya adalah tentang ikan. Yang tidak waras menjawab tentang kepiting seperti Anda. Ya Allah, Pak. Yang saya tanyakan Bapakku. Nah, itu kan dari tadi saya bertanya, kok tidak jawab itu? Apa pertanyaan? Aneh kan? Apa pertanyaan? Saya tanya. Aduh, muter. Bapak sebenarnya Bapak ini sakit atau apa? Bapak. Apa pertanyaan? Pak, Bapak ini kelainan tahun berapa sih, Pak? Apa pertanyaan? Satu-satu lah. Dari tadi saya bertanya, berarti Bapak tidak memahami pertanyaan saya. Sebenarnya saya sudah jawab, tapi karena Anda ingin... Apanya yang kau jawab? Yang kau jawab itu soal kepiting. Yang saya tanya itu soal ikan. Itu soal ikan. Nah. Ya, ikan kalau dia... Ini udah dibilang, ini udah diater.
Bapak perlu ke psikiater, periksa dulu kepala Bapak, periksa mental dan fisik akal Bapak, psikologi Bapak. Ya Allah, bener-bener ya. Syukron saudara. Makasih, Saudara, Pak. dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik yang saya tanya. Baik, silakan. Ada Kang? Baik, Dengarkan. baik. Ya, Bapakku terkasih, tercinta, Pak Ronggit atau nyamuk, mohon maaf ya Pak. Nyamuk pula. Ya maaf Pak. Kira-kira ada nggak perintah Yesus untuk menyembah yang lain? Kira-kira ada nggak di dalam? Ada nggak Pak? Pertanyaannya kan gitu Pak. Jadi mungkin kurang jelas. Saat Yesus ada di bumi ini Pak, pernahkah Yesus meminta kepada pengikutnya atau kepada siapapun Pak menyembah kepada hakikat siapa gitu? Pernah nggak Pak? Atau harus menyembah kepada Yesus gitu Pak? Contoh ketika Yesus dicobai oleh si Bilisis, apakah Yesus itu berkata sembahlah aku saja atau sembahlah kepada siapa gitu Pak? Singkat-singkat aja lah, jangan Iya terlalu iya iya. panjang. Itu pertanyaan saya Pak. Silakan. Pertanyaan Jimen sama dengan pertanyaan saya yang menyatakan bahwasanya saat Yesus datang sebagai manusia mengajarkan, menjadi nabi dia, menjadi guru dia, pernahkah Yesus menyuruh kepada pengikutnya menyembah kepada seseorang atau kepada pohon atau kepada siapa? Pernah nggak Pak? Ya, di ayat kita pernah Yesus mengatakan menyembah Bapa di surga, Allah Bapa di surga. Oke. Oke, tepuk tangan berarti dulu menyuruh itu. Anda. Oke, tepuk tangan dulu jujur. Tepuk tangan ya. Berarti Anda disuruh untuk menyembah Bapa di surga, bukan menyembah dirinya. Kenapa Anda menyembah Yesus? Pak, yang disuruh menyembah Pak itu Bapak, bukan anak. Ya Pak ya. Satu-satu, janganlah saling berebut bertanya, satu-satu lah. Yang berebut satu-satu. Karena Aku antar paket dulu Ahi. Aku antar paket lagi. Ya, silakan dulu. Jadi itu udah gini, bener, saudara. karena kok dari tadi botol kali nggak nyambung kau. Dari tadi saudaraku Ronggit, dengarkan baik-baik ya Bapak. Saya bertanya lagi ya. Bisa sabar dulu, ini belum selesai. Kau bertanya, kok penyakit kah? Oke, silakan. Yang saya tanya kepada Anda, ketika Yesus menyuruh untuk menyembah Bapa, kenapa kau sembah dirinya? Adakah tertulis bahwa harus dia juga disembah? Iya, betul. Allah datang ke dunia mengambil wujud manusia dan disebut. Aduh, mampus kita. Makanya saya bilang, kenapa Bapak tidak minum vitamin dari kecil? Kenapa tidak imunisasi? Imunisasi dari dulu itu gratis di desa Bapak. Cukup datang ke puskesmas, bawa KTP, bawa kartu keluarga, Bapak dibawa. Kenapa tidak dikerjakan? Saya tidak tanya dia datang sebagai apa di dunia, mengambil rupa apa, pakai motor apa. Saya tidak tanya itu Bapak. Yang saya tanya, iya, aduh mampus kita. Ini sama saja kita ngomong seperti orang tidak waras toh. Tanya lagi. Apa maksudnya? Apa yang ditanya? Tanya lagi lah. Dari tadi pertanyaan saya, sekarang kau bilang apa yang ditanya, berarti kau tidak analisa apa yang saya ucap. Makanya pakai kuping Bapak, bukan pakai dengkul. Kenapa menyembah Yesus kan? Kenapa menyembah Yesus? Itu kan pertanyaannya atau bukan? Bukan itu. Pertanyaannya, dengarkan Pak. Sekali lagi ini terakhir pertanyaan. Ketika Yesus menyuruh Anda untuk menyembah Bapaknya di surga, dan dia juga menyembah berdasarkan Yohanes 4 nomor 20, 21, 23, 24, 25. Lalu pertanyaannya kepada Anda, kenapa menyembah dirinya padahal dia tidak perintahkan? Yang diperintahkannya untuk menyembah Bapa, itu pertanyaannya. Oh, artinya saya salah ya? Oh tidak, kau benar. Botol kecap kau sembah itu. Oke, saya bisa bertanya? Itu kau jawab dulu. Aduh, mampus kita. Aduh, kenapa kayak gini? Aduh, Bapak sudah tua, sudah menopause, bentar lagi. Aduh, kenapa kayak gini?
pertanyaan saya belum dijawab, tiba-tiba Anda bertanya. Saya jawab ya. Karena Pakai data Bapak, pakai data. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Di mana tertulis dia Tuhan, memerintahkan dia disembah aja tidak? Di mana Matius coba? 7 ayat 21. Ah, di mana? Apa bunyinya di sana? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia jalan, bukan Tuhan. Musa juga jalan kepada Bani Israel. Menurut kamu dia jalan? Baginda Nabi Muhammad juga adalah jalan kepada umat Islam. Tidak disembah saudara. Saya minta di mana tertulis Yesus, dia bersendiri berkata, akulah Tuhan juga. Jalan ya? Iya Pak. Betul. Oke, saya bersih bertanya sekarang. Oke, silakan bertanya. Berarti Yesus ini jalan kan Pak? Bukan Tuhan betul. ya? Iya betul. Oke, baik. Saya bertanya ya. Oke, pakai data ya Pak. Baik, kenapa Al-Quran ngutip-ngutip Alkitab? Kenapa ya? Di mana ayat mengutipnya? Itu pertanyaan. Tepat. Kisahnya mengikuti kisah di Alkitab. Saya tanya di mana ayatnya? Inilah orang-orang seperti ini. Saya tanya di mana ayat mengikutinya, dia tidak bisa tunjukkan. Maka dibilangnya kisah. Mohon maaf saudara, kisah di Nabi Isa itu di dalam Al-Quran itu tidak disalib. Kepada Anda itu masih disalib saudara. Berbeda saudara. Kenapa Anda bilang itu adalah sama-sama? Coba kau tanya ya, kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Isa tidak disalib. Di Bible disalib. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Isa itu yang dimuliakan, bukan anak haram. Di dalam Bible anak haram. Apanya yang disalib? Apanya yang menyamakan? Anda yang takut, Anda memframing kami. Sekarang saya tanya, di mana di dalam Bible original teks Anda? Kita buktikan, saudara. Kita buktikan, sabar. Kita buktikan. Di mana di dalam Bible Anda ya tertulis bahwa ada nama Hawa menurut original teks? Kenapa Adam dan Hawa dikutip dari Alkitab, diisi ke Al-Quran? Tadi kau bilang Al-Quran. Tadi kau mau bilang Al-Quran. Aduh. Hawa itu berasal dari hadis. Di dalam original teks kau itu disebutkan nama istrinya Adam itu Zoe. Original teksnya Zoe, dalam KJV-nya Eva. Tiba-tiba dalam terjemahan menjadi Hawa. Meniru-niru Al-Quran, meniru-niru hadis. Kalian yang meniru-niru. Kau permalukan dirimu sendiri. Anda yang mau. Oke, dalam original teks di dalam Bible apa namanya? Namanya istri Adam. Ya, apa nama istrinya Adam? Kenapa diambil? Mohon maaf ya saudara, kami tidak melayani orang-orang yang tidak berdata. Dari tadi saya minta datanya, dia tidak bisa tunjukkan. Kalau saya mau menunjukkan data, Yohanes 4, nomor 21, 22, 23, 24. Saya minta data dari tadi. Dia berkata, Islam meniru-niru. Saya tanya, di mana ayat meniru-nirunya? Malah dibilangnya kisah. Oke, justru itu saya ikuti. Kisah di dalam Islam itu, kisah Nabi Isa yang dikatakan Yesus tidak disalib. Di Bible disalib. Kisah di dalam Al-Quran Nabi Isa, dia itu adalah anak yang dimuliakan. Dia bukan anak haram. Di dalam Bible anak haram. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Isa itu, dia itu utusan Tuhan. Di dalam Bible Tuhan. Di dalam Bible ya, Yesus itu adalah dianggap sebagai orang-orang yang tidak waras. Di dalam Al-Quran Al-Karim dia adalah utusan Tuhan dengan mukjizat. Namanya Yesus di dalam Bible, namanya di Al-Quran Nabi Isa alaihi salam. Apanya yang kami salin, saudara? Apa yang kami ikuti? Justru kalian yang mengikuti. Astaga. Oke, Bang Jack. Ya. Islam Kristen, saudara? Kristen. Oke.
Pertanyaannya saudara, dari saudara Anda tadi, masih pertanyaan yang sama. Di mana di dalam Bible Yesus memerintahkan Anda masuk Kristen dan menyembah dirinya? Menyuruh masuk Kristen gitu. Iya, perintah Yesus. Apa pertanyaannya? Kenapa? Kenapa Anda tidak bisa jawab? Nggak ada. Oh, lalu kenapa Anda Kristen? Ya, nggak ada. Kenapa? Nah, lalu kenapa Anda Kristen? Ya. Nah. Ya. Lalu saya tanya, kenapa Anda Kristen? Ya. Memang saya Kristen, pengikut Yesus. Kenapa? Iya, kau tidak diperintahkan. Kamu pengikut siapa? Kau tidak diperintahkan, kenapa Anda Kristen lalu mengambil-ngambil? Ya. Terserah kamu. Kamu pengikut siapa? Alhamdulillah saya pengikut yang itu pengikut Nabi Muhammad, yang utusan Tuhan. Nabi Muhammad. Kenapa? Ada perintahnya. Tuhan mengatakan ikutilah baginda Nabi Muhammad. Anda di mana perintahnya? Ya ikut. Disuruh poligami ya. Apaan? Nggak nyambung. Tuhan kau menjanjikan 100 istri, saudara. Menjanjikan 100 istri. Kau baca itu. Bagi ikutku upahnya yang itu akan menerima ibu istri ladang anakku, saudara. Ketika di dalam Bible-mu disuruh untuk apa yang diperintahkan, yaitu apa yang telah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Sekarang saya tidak memisahkan yang istri pertama karena tidak bisa dipisahkan. Saya nambah bisa nggak kira-kira? Oh bisa dong, kan tidak ada larangannya. Mereka mau lari. Ini tidak kondusif. Kena kan. Kena kan. Tolong dong. Satu persatu. Dapat berapa kita? Tolong. Udah banyak tadi yang saya ludahin ke mukanya. Kita baik-baik ngomong. Sebenarnya berarti di surat Al-Anbiya ayat 107 itu kan ada dalil yang menyatakan bahwasanya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti untuk mereka juga ya. Nekno monitor Islam Kristen, saudara. Nekno, saya harap ini santun berdata. Nekno monitor. Kak Nekno. Izin. Kak Nekno. Izin ya Kak Nekno, diturunkan kalau tidak ada responsif ya. Izin ya. Saya tanya, Lazuria monitor Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada apa bang, cuma nyimak aja tadi sebenarnya. Ya. Cuma ya bang, ada. Jangan bawa otaknya aja naik ke atas. Kalau bawa otak nggak ada beda sama B2 gitu ya. Iya. Please sekalian bawa otak sama akalnya. Iya, izin. Iya. Oke bang, terima kasih banyak. Pak. Iya, izin ya bang, kita kasih slot ya bang. Makasih banyak ya bang. Sama. Saya tadi tanya itu, dia menyatakan bahwa ketika Yesus tidak memerintahkan Anda untuk masuk dalam Kristen, tidak memerintahkan Anda untuk mentuhankan Dia, kenapa Anda Kristen dan mentuhankan Dia? Yesus hanya memerintahkan Anda untuk taat pada hukum Taurat. Lebih mudah langit ini hancur ketimbang satu iota dari hukum Taurat kau tiadakan. Kata Yesus seperti itu. Kau malah membatalkan hukum Taurat. Ada lagi jika
umat keberagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada hukum Taurat, yang menjalankan hukum Taurat, maka akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Kalau memang Kristen bukan agama, berarti ya sudah pasti tidak akan masuk surganya. Betul. Iya kan? Betul kan? Apanya mereka ini? Ayo, jikalau umat keberagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Apa itu? Ya neraka. Iya. Gimana? Makanya dari tadi saudara, saya minta datanya. Kalau kau tidak diperintahkan untuk mandi, ngapain kau mandi? Kau tidak diperintahkan untuk makan, kau ambil makanan kau makan, itu namanya kurang ajar. Bukankah sudah dibilangkan Tuhan, taatlah kepadaku? Di dalam 1 Petrus 20 dia mengatakan, jangan kau tambah firman Tuhan dan jangan kau kurangi, apalagi kau tafsirkan sendiri. Betul. Lebih baik langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat kau batalkan. Bukan perlu dihilangkan. Makan babi yang tadinya nggak boleh, di mana makan babi boleh di ajaran agama yang dibawa oleh Yesus? Semua boleh kau makan, lain kau. Pesawat tempur pun bisa kau rebus, kau goreng itu. Mananya? Iya. Saya bertanya baik-baik, dia mengatakan kalian itu diperintahkan poligami. Kami tidak diperintahkan poligami saudara. Kami diberikan pilihan di surat An-Nisa, nikahilah satu wanita saja yang kau cintai. Ingat ya kalimatnya, nikahi satu saja wanita yang kau cintai. Satu ya, itu perintah. Koma, jika kau mampu berkelakuan adil, sabar dulu abangku, saya lagi ngomong. Kalau bapak mamamu lagi ngomong, kau ngomong juga, bapakmu akan nampak kau. Diam sedih jenak, sabar. Ada nanti waktu. Iya, ada waktu. Iya bisa, sabar dulu. Ini kan lagi sabar dulu, saya lagi ngomong. Aduh, bahaya kau ini memang ya. Jadi ketika Anda itu ya, ketika disampaikan kau jangan memakan ini, kau makan itu, maka kau itu bukan taat. Tuhan memerintahkan kau untuk taat. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi, dan jangan kau tafsirkan sendiri. Tuhan berfirman, kau yang menafsirkan sebagai ciptaan, kan kurang ajar. Kurang ajar namanya itu. Ya, kenapa kau yang menafsirkan perintah Tuhan? Itu yang menjadi masalah. Iya, nanti dulu bang, abang belum diizinkan, ini rumah orang, ini bukan rumah bapak dan nenek moyangmu. Kenapa anda tidak bisa berhenti dulu ngomong? Kalau bapakmu, mamamu lagi ngomong, kau datang ke tengah mereka, mak, minta cucu. Orang lagi ngomong, tahun tangan, tahan dulu sejenak. Apa salahnya kau tahan? Dah kebelet. Abang ini pun kayak gitu kali. Ya bang, selamat datang di Komal Mantan Penyembah Makhluk Kuburan. Ya silahkan, apa yang mau didiskusikan silahkan, saya izinkan, silahkan. Udah perlu berak dia, ayo silahkan. Saya bertanya menanggapi tadi yang dikatakan dia. Ya silahkan bang. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya, silakan. Kan di situ kan 4. Kenapa anda tidak mencoba? Apa? Ngomong apa ini? Apa bang? Barusan pernikahan, aku bahas. Pelan-pelan. Iya apa bang? Gimana? Itu kan 4 di situ tertulis. Makanya dengarkan baik-baik. Makanya saya belum selesai kau ngomong di atas. Apanya yang 4? Saya tidak suka orang lagi ngomong, tiba-tiba dipotongnya. Setelah udah dipotongnya, saya mau melanjutkan, dia tanya lagi itu yang dipotongnya omongan. Itu manusia kurang ajar itu. Bapak mamamu belum mengajari kau kah? Nenekmu belum mengajari kau? Tolonglah, kita baik-baik sama kau. Ya. Nikahi wanita satu saja yang kau cintai. Berarti ada perintah, nikahi satu wanita satu saja, wanita yang kau cintai. Jelas itu kalimatnya. Assalamualaikum Pak Angon. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut.
Assalamualaikum semuanya. Koma, siap. Koma, ada komanya. Jika kau mampu berkelakuan adil, maka 2, 3, dan 4. Hanya sampai 4 ada batasnya. Ada syaratnya. Ada batasnya. Jika mampu adil. Jadi pertanyaan adalah, kau mampu nggak adil? Nah, itu nggak gampang, saudara. Beda sama tempatmu. Kawin sama bebong pun boleh. Beda. Iya. Itu beda itu. Berarti ada 2 variabel. Di sana kita lihat di dalam kalimatnya. 1, nikahi wanita satu saja yang kamu cintai. Berarti ketika kita tidak mampu berkelakuan adil, maka nikahi satu wanita saja, saudara. Sekarang kalau misalkan kita balik tanya, di mana hukum pernikahan di Kristen? Ada nggak? Tidak ada. Dari pantat dia. Tidak ada. Semua yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Terus kalau misalkan Bambang sama Jono dipersatukan, nggak kebayang aku. Iya. Mana itu? Di dalam Islam tidak boleh perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki. Ada ayatnya tegas dan eksplisit. Nah, sekarang saya tanya, di mana di dalam Bible wanita laki-laki dengan laki-laki tidak boleh menikah? Apa? Coba di mana? Tidak ada. Justru saya punya dalil nih di dalam Bible, kalau memang memperbolehkan menikah wewe sama wewe, wowo sama wowo. Nanti aja aku kasih dalilnya. Iya, ada. 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 Ya. Ada dalil. Mencintai sesama. Ada. Ya. Sesama. Sesama jenis. Kena nanti kamal kita, woi. Oh ya, sorry. Jadi saudara-saudaraku, saya mengatakan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Bible itu kita disuruh untuk diajak untuk berpikir. Begitu juga di dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat mengatakan kenapa kau tidak berpikir. Ketika turun ayat di surah An-Nisa, menikahi satu wanita saja. Jika kau mampu berkelakuan adil, maka nikahi 2. Kau berpikir, adil nggak saya? Jangankan dulu adil, kau makan aja masih ngutang. Maka ada kalimat selanjutnya, jika kau tidak mampu, ya, berarti Anda diajak berpikir itu, maka nikahi satu saja wanita. Pertanyaannya, di mana di dalam Bible memerintahkan menikahi satu saja wanita? Tidak boleh, tidak ada. Semuanya boleh, semuanya boleh. Saya bawa itu mengatakan, telah berkumpul pasangan di depan kita, seperti firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Pertanyaannya, kalau Tuhan sudah mempersatukan si A dengan si B, bisa nggak si C dengan si B bersatu? Oh bisa, kan saya nambah, tidak memisahkan. Saya nambah, bukan memisahkan. Istri pertama saya tidak saya pisahkan daripada diriku, tetapi saya nambah. Kalau Anda tidak bisa nambah, di mana ayatnya tidak bisa nambah? Ayo, begitu diajak berpikir. Kedua, sering kau katakan bahwa tidak ada perceraian. Itu Yesus mengatakan, ya. Yesus berkatakan, berikan surat cerai kepada istri yang kau ceraikan kecuali karena zina. Berarti bisa bercerai kalau istrimu berzina, maka kau berikan surat cerai. Artinya kau ceraikan dia secara resmi, lalu jangan tinggal di dalam rumahmu, saudara. Dan ketika perempuan itu menikah lagi, maka perempuan itu dikatakan perempuan pezina. Itu kata Yesus. Berarti perempuan yang sudah diceraikan lalu menikah baik-baik dikatakan perempuan zina. Berarti tidak ada namanya harga martabat harkat wanita di hadapan Bible. Kan dia menikah. Kalau kamu pasti pakai data. Kalau kamu tanya di mana itu, di Matius 5 pasal ke-32 ya. Jadi harus berzina dulu. Makanya banyak berzina di tempatmu itu. Kalau di Islam la taqrabuz zina. Masya Allah, nggak boleh kayak gitu ya.
Ustaz, ini. apanya ini? Woi. Aduh. Aduh, cantik kali. Aduh, bahaya ini. Udah Ustaz, kok malah nanti rungkat Ustaz. Aduh, rungkat Ustaz. Aduh. Aduh. Oh, Ustaz bahaya ini jaran siapa ini kayak gini? Aduh. Maaf. Saya tidak mampu. Maaf. Saya tidak mampu. Aduh. Bagaimana itu, saudara? Kenapa dia menikah kepada Gugu? Menikah kepada Gugu, diberkati, datang pendeta, berkatilah dua insan yang mempelai ini, sebab apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Udah, jangan pisahkan dia sama Gugu, biarkan dia beranak cucu sama Gugu. Makanya saya katakan, jangan mirori, nanti ditanya balik kau kejang-kejang, saudaraku. Ya, kau belum tahu, kita pakai data, ya. Nah, ini penghujat. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai buronan malaikat maut. Nah, emang bener kita buronan kok. Buronan malaikat maut. Tinggal nunggu waktu saja. Iya, betul. Iya. Jadi ya, kita hanya menyampaikan di dalam Bible itu sangat bermasalah. Ya, tidak ada harkat martabatnya wanita, harkat dan martabatnya wanita. Perempuan yang diceraikan karena zina, ketika dia menikah lagi maka perempuan itu zina. Mana harga diri perempuan? Mana derajat perempuan itu? Kan dia menikah kepada orang lain itu secara sah. Menikah. Kenapa dibilang pezina? Pezina itu tidak dilaksanakan pernikahan, saudara. Lihat di dalam Islam, ketika suamimu tidak menafkahimu, ketika suamimu tidak membimbingmu di jalan Tuhan, ketika ini apa? Nikah dengan apa? Itu kenapa B2? Menikah kepada B2, aduh bahaya ini. Aduh, bahaya. Ya. Coba saya lanjutkan sedikit ya. Lanjut. Di dalam Islam, ketika perempuan tidak dinafkahi, ketika perempuan ya tidak diberikan lahir batin sebagai nafkahnya, berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ketika perempuan itu tidak diberikan hak-haknya sebagai istri, maka dia diberikan hak untuk menggugat, hak untuk menggugat, bukan hak menceraikan, menggugat. Ada kesetaraan, dia punya hak. Dia bisa dikatakan dia bukan perempuan pezina. Ketika dia cerai dengan suaminya, lalu dia menikah lagi, tidak dikatakan perempuan zina. Pernikahan kedua kalinya itu pernikahan yang sah. Beda di dalam Bible. Dia udah menikah perempuan tadi, lalu dikatakan pezina. Lah, laki-laki yang melakukan hal pezina tidak dikatakan pezina. Kembali. Ya. Pak Alen Halawa, saya suka ini orang kita dari Nias. Pak Alen naik, Pak Alen. Ya. Sudah saya Mbak Alen, udah tumbuh belum rambutnya? Ayo. Yahobu Pak Alen. Iya. Yahobu. Selamat sore Pak Alen. Selamat sore. Nah, iya betul kayak itu nada-nada ini ya, tapi ya kayak nada-nada orang Sunda dia. Memang sudah lama kayaknya tinggal di daerah ini Sunda. Iya. Ya, sekarang Pak Alen saya tanya, betul itu di dalam Bible bahwa perempuan yang diceraikan karena zina lalu menikah lagi itu disebut perempuan pezina? Iya. Ya, itu kan baru diakui. Itu tepuk tangan dulu. Jujur. Tepuk tangan. Saya suka. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tapi Pak Alen saya tanya, kalau perempuan itu
ya menikah lagi dalam keadaan resmi, diberkati di gereja, kenapa dikatakan dia itu pezina? Tapi suaminya masih ada kan? Iya, tapi kan sudah cerai. Iya, itu lo nggak tahu juga. Itu tanya sama Tuhanmu. Kau gugat Tuhanmu itu, kau gugat. Kau tuh gugat dia di Mahkamah Konstitusi, kau gugat dia di Mahkamah Agama, kau gugat dia dimanapun. Kenapa Tuhan tidak adil? Iya bang, begini bang, yang menikah itu mungkin ada bodohnya juga ya. Mungkin tadi waktu dia menikah itu nggak ini, dia itu tak menengok dari sisi kebaikannya mungkin. Salah. Mana bodoh? Saya tanya sama Anda, Bapak Alen punya anak perempuan. Iya. Mohon maaf Pak Alen, mohon maaf ini hanya contoh. Lalu anak perempuan Pak Alen kebetulan ya mungkin menggoda-goda ketika menikah kepada laki-laki. Dalam pernikahan mereka dia itu melakukan namanya perzinahan. Contoh perzinahan itu jalan bareng sama laki-laki lain, entah itu mantan anak bapak. Lalu menantu bapak mengetahui hal tersebut lalu menceraikan anak bapak. Nah, sudah sah ini cerai ya, sudah sah cerai. Ya. Lalu anak bapak menikah lagi. Tiba-tiba anak bapak menikah resmi dikatakan perempuan pezina. Kira-kira bapak menerima atau tidak? Jawab jujur dari hati nurani. Orang kita orang nias itu pasti orang jujur. Jawab dengan jujur. Iya, sebenarnya kalau menikah itu kan sekali seumur hidup bang. Makanya kalau nikah itu harus dipilih betul-betul. Kalau menikah sekali dalam seumur hidup, ketika istri Bapak Alen meninggal, Bapak Alen bisakah menikah? Enggak, makanya sebelum apa itu menikah itu harus harus matang gitu. Di mana dalilnya menikah seumur hidup itu yang saya tanya. Jadi kalau udah masuk ke jejak pernikahan bang, itu kan ada perjanjian tuh. Jadi terjadinya suatu pernikahan itu kan karena kehendak Tuhan juga. Jadi saya tanya sama Bapak Alen, nggak nyambung Pak Alen. Mereka terjadi pernikahan kan? Pak Alen agak dekat dikit suaranya Pak Alen. Pak Alen, suaranya agak jauh Pak Alen, tolong agak mendekat sedikit aja, biar lebih enak. Tes. Iya. Testing. Satu tetes langsung bunting. Iya. Lanjut. Iya. Gimana Pak? Gimana Bang? Udah jelas? Udah jelas Pak Alen. Gini Pak Alen, ketika Bapak Alen menikah hanya sekali dalam seumur hidup, di mana di dalam Bible menikah sekali dalam seumur hidup? Di mana tertulis? Ada sih, karena kata-katanya di situ kan apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke. Kata-katanya bang. Oke. Kalau yang menceraikan mereka adalah maut, istri duluan meninggal, bisa nggak laki-laki menikah lagi? Itu kan kehendak manusia itu. Kita kan sebagai manusia. Iya, saya tahu itu kehendak manusia. Yang saya tanya, bisa kita menikah lagi? Kalau dia mau menikah ya silahkan. Kalau enggak. Oh, tapi kamu bilang tadi seumur hidup. Laki-laki belum seumur hidup, belum mati. Iya, istrinya kan udah meninggal kan. Lalu Pak Alen istrinya sudah izin masuk akhir. Nanti dilanjutin ya. Lalu Pak Alen gimana dengan Matius 5 pasal 32? Nah, masuk ke situ nanti. Matius 5 pasal 32. Apa katanya, Bang? Bacakan Bang, bacakan. Kasihan Bapak Alin tidak tahu apa-apa. Biar dia yang baca. Coba bawa Bible di situ Pak. Pak ada Bible. Biar dia bawa baca. Halo Bible Pak Alen, ambil dulu Bible-nya. Matius 5:32. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya padahal wanita itu tidak menyeleweng menyebabkan istrinya berzina, kalau istrinya itu kawin lagi, dan barang siapa yang kawin dengan wanita itu diceraikan itu berzina juga. Artinya kan kalau berzina berarti kan diceraikan. Jadi syarat untuk kawin lagi itu berzina gitu maksudnya.
Syarat untuk enggak bang, di ayatnya itu kan bang, di ayatnya itu kan, ini kan barang siapa, di mana dulu Matius berapa dulu itu? Baca bang. Matius berapa itu bang? Tunjukin sama dia, kasihan bapak ini. Biar saya baca. Ya, aku kalau sudah baca ayatnya nanti saya mengerti loh. Kemarin Yesaya 7:20 bapak tidak mengerti. Oh, itu soal peperangan kemarin ya bang. Apa peperangan itu? Tuhan mencukur, itu kerjaannya tukang cukur. Oh iyalah, abang menang lah. Bukan menang, bapak jujur. Saya akui Pak Alen itu sopan, Pak Alen itu mau menerima, tetapi saya satu yang menjadi kesalahan Pak Alen apa itu, yaitu bapak tidak jujur. Itu Kalau masalahnya. Jujur, Pak Alen tanya dong, Pak Alen usia berapa? Enggak tahu, enggak usah. Udah. Bentar Pak Alen ya. Ya. Pak Alen, saya mau tanya sama bapak. Pak Alen, kan di dalam Bible sama kita, kalau di dalam Kristen apalagi di Nias itu kan selalu pendeta mengatakan apa yang telah dipersatukan tidak dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Pertanyaannya Pak Alen, saya tidak memisahkan apa yang telah dipersatukan kepada saya, tetapi saya bisa menambah. Kira-kira bisa nggak menambah? Kalau istri abang contohnya mau dipoligami boleh. Oh berarti di dalam Bible bisa? Sebenarnya nggak boleh. Mana larangannya bahwa tidak menambah tidak boleh? Mana? Gimana ya? Nah coba bapak cari. Iya tidak boleh, berarti kan ada dasarnya Pak. Ada yang tertulis di dalam Bible Bapak, di dalam kitab Bapak. Di mana di dalam kitab Bapak tidak boleh menambah. Gitu. Kalau tadi kan apa yang dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Berarti saya tidak mau pisah nih. Nama istri saya pertama namanya Maimunah. Nah, sekarang saya mau nambah. Maimunah saya tidak ceraikan. Dia tetap bersama dengan saya. Tetapi saya mau nambah istri yang namanya itu siapa namanya? Roidah. Contoh. Iya. Nah, bisa nggak kira-kira? Begini bang, abang juga harus menengok hati nurani perempuan. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya perintah Pak. Iya, oke kita bilang sekarang ya di dalam Kristen ya istrinya itu menopause, istrinya tidak bisa melahirkan, lalu istrinya menyatakan sayangku tolonglah menikah supaya kau bisa menyambung keturunan darimu. Nah kira-kira bisa nggak menambah? Abang lah itu. Lah di dalam Kristen yang kutanya nggak boleh. Ya mana datanya bahwa tidak boleh menambah? Kan udah dibilang tadi di situ tidak boleh, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu. Iya makanya saya katakan dari ayat. Ya silakan. Kalau iya, berarti di dalam Kristen bisa nambah. Silakan. Sebenarnya nggak boleh sih. Pusing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Sorry ya, hostnya lagi nggak fokus. Lanjut. Iya, saya hanya tanya itu Pak, kan ayatnya berbunyi. Dengarkan. Iya, dengarkan kan dulu. Hak abang, kalau mau nambah silahkan. Oke, gini tapi di dalam Bible nggak ada. Oh berarti ayatnya nggak ada. Berarti kalau ayat yang tidak ada, berarti bisa nambah dong. Itu kan hak abang. Oh berarti tidak dilarang, artinya poligami di dalam Kristenan dong. Dilarang. Mana ayat pelarangannya? Kan udah jelas di situ loh. Gitu kan. Bapak ini Pak Alen halal tidak? Ayo bangun. Pusing saya, apa turun aja saya biar nggak pusing. Yang lain lagi lah bang, yang lain lagi. Iya, kenapa Bapak lari-lari? Yang lain sama Dewa deh. Bingung. Nah, silakan sama Bang Dewa. Oke, ditanya sama Bang Dewa. Coba gantian sama Bang Dewa. Baik. Ya, coba. Ya nggak boleh tidak ada ayatnya. Jadi sesuatu yang tidak ada ayatnya itu jangan mengatakan itu tidak boleh Pak. Begini Pak ya, seorang perempuan itu kalau misalkan dia jatuh di tangan seorang raja, dia akan diperlakukan seperti ratu.
Sementara seorang perempuan yang jatuh di tangan laki-laki yang sifatnya budak, dia akan diperlakukan seperti babu. Itu fakta seperti itu, Pak. Kalau kita mencari yang sempurna pada saat kita menikah, itu tidak akan pernah yang namanya ketemu. Tetapi yang ada itu jadikan dia sempurna. Begitu Pak ya, itu pembukaan dari Dewa. Dan ketika yang terjadi perceraian di dalam kekristenan, dia jelas tidak diperbolehkan menikah lagi sampai salah satu di antara keduanya itu ada yang meninggal, baru dia boleh menikah. Seperti itu aturannya. Saya lakukan yang namanya perzinahan. Jadi kesimpulannya Pak, Kristenan ketika terjadi yang namanya perceraian, itu mereka saling mendoakan semoga cepat-cepat ada yang meninggal di antara keduanya. Kenapa? Itu seperti itu. Saling mendoakan. Iya betul Pak. Nggak ada yang seperti itu. Nggak, soalnya kan di dalam kekristenan itu Pak, kalau dia bercerai hidup, jelas dia tidak boleh menikah. Aturannya seperti itu. Jadi kalau mereka mau menikah, mereka harus saling mendoakan. Suaminya pengen menikah tidak bisa karena mantan istrinya masih hidup. Istrinya pun mau menikah nggak bisa karena mantan suaminya nggak hidup. Jadi kesimpulannya mereka harus mendoakan satu sama lain supaya cepat-cepat ada yang meninggal di antara keduanya. Itu fakta seperti itu Pak. Dan aturan-aturan ada Pak. Ada. Dan aturan supaya suaminya itu cepat. Tidak ada ayat ya seperti itu. Cuma kalau misalkan dia mau menikah lagi, berarti kan harus menunggu antara mantan suaminya meninggal atau mantan istrinya meninggal. Betul tidak? Baru mereka boleh menikah. Artinya jadi kesimpulannya Pak, mereka saling mendoakan. Semoga mantan suami saya cepat meninggal. Suaminya pun mendoakan, semoga mantan istri saya cepat meninggal. Supaya apa? Supaya mereka bisa menikah lagi. Kan kesimpulannya seperti itu. Nah, kembali lagi, Dewa sih. Oh, yang namanya manusia selama hidup, mereka memiliki yang namanya hawa nafsu, Bang. Dan yang namanya hawa nafsu itu tidak akan pernah yang namanya puas. Cuma yang Dewa pertanyakan di sini, Bang, mengenai soal aturan-aturan di dalam kekristenan, seperti di dalam Ulangan 25 nomor 11. Tolong dibacakan, Bang Jay. Ulangan 25 nomor 11. Kita fokus tema satu itu dulu aja, Pak ya. Ulangan 25 nomor 11. Ya. Kalau dua orang laki-laki sedang berkelahi dan istri yang seorang berusaha menolong suaminya dengan meremas nonotnya lawan suaminya, apanya? Apa nih? Iya. Apa nih? Coba nih. Tunjukkan. Baca yang benar lah. Jangan plesetkan Bang. Memang benar, kalau dua orang laki-laki sedang berkelahi dan istrinya yang seorang berusaha menolong suaminya dengan meremas kemaluan lawan suaminya. Apanya ini? Jadi Pak, betul itu tidak Pak? Itu kan judulnya. Ketika kan yang namanya berkelahi nih, Bapak berkelahi kan perikopnya dengan saya contohnya. Berarti istri Bapak itu ya kan, harus memegang kemaluan saya. Kenapa? Itu kan perikopnya, judulnya kan itu larangan. Ini aturannya. Iya kan host? Bacalah judulnya itu. Ya coba Bapak bacakan Ulangan 25 nomor 11. Bacakan Pak. Iya. Itu kan perikopnya juga. Coba baca dulu. Pak Alen, baca dulu Pak Alen. Kitab Ulangan tidak ada kata-kata perumpamaan, Pak. Yang ada kata-kata perumpamaan itu adalah di dalam Perjanjian Baru. Ucapan Yesus berisi dengan perumpamaan. Sementara dalam Perjanjian Lama atau dikatakan Taurat itu tidak ada kata-kata perumpamaan, Pak. Nggak ada. Jadi Bapak baca dulu ayat itu, dalil itu baca, nanti tanggapi pertanyaan saya. Silakan. Ini seru ini Pak. Iya. Mumpung malam minggu Pak ini Pak. Aku kalau membaca ayatnya itu harus dibaca semua, Bang. Menentang kekerasan. Silakan Pak, saya sudah baca satu perikop. Tentang ya, silakan. Bapak baca semua itu. Saudara yang telah mati. Besarkan suaranya Pak. Bapak kayak belum makan loh Pak. Bisa tolong dibesarkan nggak Pak? Jangan dibesarkan ininya aja. Dibesarkan suaranya Pak. Tolong Pak, dikit tambah lagi suaranya. Apabila ada perselisihan di antara Pak Alen.
Pak Alen buat 5. Pak Alen buat 5. Iya. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depan. Baca terus sampai habis, nggak apa-apa. Itu kan firman Theos. Silakan kepada Jimin. Silakan dibaca. Kita ingin mempertanyakan gitu. Dewa tahu aja dia kayak gitu, heran saya. Kalau ayat-ayat seperti ini Dewa kuasai, Pak. Silakan, Pak. Nomor 11-nya. Ini perumpamaan sih, Bang. Cerita perumpamaan ini. Saya sudah katakan kepada Bapak, katakan perumpamaan. Ya sudah, Pak. Kok bisa ngomong apa? Kalau sama Bapak, itu adalah agama perumpamaan. Surga Bapak, surga perumpamaan. Orang-orang Kristen ternyata Kristen itu Kristen perumpamaan. Pengikutnya, pengikut perumpamaan. Dan Tuhan mereka pun Tuhan perumpamaan. Jelas sudah Pik ya? Kalau Bapak mengatakan itu adalah perumpamaan. Berarti agama Bapak semuanya perumpamaan. Nabinya perumpamaan, surganya perumpamaan, Tuhannya perumpamaan. Kalau hanya modal imani saja, silakan pada saat meninggal nanti masuk ke neraka, silakan nikmati saja. Itu kan klaim gitu, Pak. Abang. Klaim Abang. Di ayat ini harus ditengok juga lah. Kejadiannya apa? Ceritanya apa? Makanya Pak, satu ayat itu. Tadi kan saya mempersilahkan. Saya mempersilahkan Bapak baca semuanya. Bila perlu satu perikop. Kebetulan saya sudah baca Pak satu perikop. Jangankan satu perikop, dari Kejadian sampai Wahyu Pak, saya sudah tamat Pak baca Pak. Sudah tamat baca. Justru yang saya pertanyakan, Bapak sudah pernah baca atau belum? Syukur apa Pak? Syukurin itu. Iyalah. Kalau misalkan tadi Bapak mengatakan ayat ini adalah ayat perumpamaan, ya saya nggak bisa ngomong apa Pak. Apa yang harus saya tanggapi lagi? Kalau misalkan Bapak mengatakan perumpamaan, ini dalilnya jelas loh Pak. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan si perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Ini ajaran macam apa ini Pak? So, Bapak lagi berkelahi, sementara istrinya pasti ikut campur. Istrinya pasti akan membantu Bapak. Tapi membantunya itu dikasih petunjuknya apa? Memegang kemaluan si laki-laki itu. Ini maksudnya apa? Mungkin supaya itu adalah titik lemahnya laki-laki gitu Pak ya. Titik lemahnya laki-laki disentil. Janganlah engkau. Ayat 12-nya kan? Maka harus baca aja semua tangan aja Pak, enggak apa-apa. Itu janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Wait, tidak boleh sayang, tidak boleh sayang. Oh, berarti nggak dipakai lagi sama Bapak karena hukum Taurat itu dianggap kutukan. Sudah tidak dipergunakan lagi ya Pak ya? Iya, setelah kedatangan betul Tuhan Pak. Yesus. Karena hukum Taurat itu dianggap kutukan sama orang-orang Kristen. Bang. Iya. Setelah digenapi. Siapa yang menggenapi? Yesus. Iya. Nah sekarang buktinya Tuhan Bapak aja ganjil ada 3. Kalau mau menggenapi Tuhan Bapak harus 4. Iya. Kalau 4 itu genap. Kalau 3 ya ganjil itu Pak. Di mana dikatakan genap? Iya Pak Alen. Oh iya tuh Bang Jimen. Kalau 3 kan ganjil. Iya. Kalau 4 baru genap. Ya udah betul tidak? Ya udah Pak Alen, tuankan saya lah biar pas 4. Saya sarankan kepada Bapak. Baca Bible lagi Pak ya. Tuan Abang itu. Apa itu? Kenapa Pak? Oh katanya tadi tuankanlah saya. Makanya ya biar genap lah. Maka ngapain ku tuhankan? Emangnya
Mujizat abang apa? Ya justru itu saya pertanyakan kepada Anda, kenapa Anda ya mentuhankan Yesus yang berkata bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa daripada diriku, tetapi melainkan dari Bapakku. Ya, yang dilakukannya dari Bapaknya. Kenapa Bapak tuhankan? Kalau Yesus bisa Bapak tuhankan, kenapa saya tidak kau tuhankan? Kan sama-sama manusia. Kan itu logikanya, Pak. Karena saya mengikuti dia, Bang. Menuruti segala ajarannya. Oke, berarti perintah-perintahnya. Oke, berarti siapa yang diikuti itu yang dituhankan. Bapaknya Bapak Anda, ya, Bapak kan punya orang tua. Orang tua Anda kan kau ikuti segala aturannya, perintahnya. Kira-kira menyembah enggak itu? Kau tuhankan enggak? Bang, ini kalau Yesus berkata gitu ya, dia nggak pernah berkata seperti ini. Allah contohnya berfirman dia, tapi dia selalu berkata aku jalan. Kan dia menyatakan dirinya, Bang. Iya, Pak, karena dia berkata justru itu saudara. Kan dia kan berkata sebab segala dengar saudara. Jadi dia hanya menyampaikan firman kan. Iya betul. Tetapi Yesus kan dia menyatakan dirinya. Iya, dengar saudara. Ketika dia berkata, dengarkan Pak Itu perbedaan kita, Bang. Iya, dengarkan. Ketika Yesus berkata, sebab segala firman telah disampaikan kepadaku, berarti telah disampaikan kepadanya. Ya kan? Nah, lalu dia berkata nih, aku berkata kepada kalian, ya aku berkata untuk menyembah Bapa di surga. Berarti perkataan dia itu tadi firman dari Bapa atau dari dirinya? Yang mana bunyinya itu, Bang? Bagaimana bunyinya? Aduh, salah satu bunyinya itu di Yohanes dia berkata, sebab segala firman yang telah disampaikan Bapa telah kusampaikan ke... Nah, asal usul firmannya dari mana? Dia kan firman itu sendiri, Bang. Mati meja, masolang generasi. Sebab segala firman yang disampaikan Bapakku telah kusampaikan kepada kalian. Disampaikan Bapaknya kepada Encus. Encus ini berarti hanya menyampaikan ulang. Siapa yang menyampaikan itu? Waduh, mampus kita. Woi, kau jangan malu-malu. Kita ini orang Nias harus cerdas. Aduh, Bang, mati meja. Begini. Ini kan Bapak mengutus anaknya yang bernama. Udah gini Pak Alen, Bapak Alen tidak paham itu diksi. Saya uji pakai diksi yang sangat sesimpel mungkin, sederhana mungkin. Saya katakan. Jelaskan. Dengar, Pak Alen, bagaimana Bapak menjelaskan sesuatu hal yang Bapak tidak paham? Dengarkan baik-baik. Dengan Pak Alen, dengarkan. Saya kasih kesederhanaan dalam untuk menganalisa. Saya katakan. Sebab segala perkataan Bang Dewa yang disampaikan Bang Dewa kepadaku telah kusampaikan kepada kalian. Pertanyaannya ini Pak Alen, perkataan yang kusampaikan setelah itu perkataan Bang Dewa atau perkataan dari diri saya? Hoi, Valen. Halo. Oh iya. Aduh, mampus kita dari tadi saya ngomong. Dengarkan baik-baik Pak Alen. Saya sampaikan seperti ini Pak Alen. Sebab perkataan yang disampaikan oleh Bang Dewa, Pak Dewa, kepadaku, Jimen, telah kusampaikan kepada Pak Alen. Sekarang pertanyaannya, perkataan yang kusampaikan kepada Pak Alen itu berasal dari Bapak, dari Pak Bang Dewa, atau daripada diriku? Kau jawab. Mahadewa lah. Itu kau bisa paham. Kenapa kau tidak bisa paham ketika Yesus berkata, sebab segala firman yang disampaikan Bapakku telah kusampaikan kepada kalian? Mana ayatnya, Bang? Siapa yang mati meja. Iya, di mana itu? Siapa dulu yang ngomong itu? Kan Yesus kan mempunyai 12 murid-murid, Bang. Barangkali itu yang menyampaikan firman tersebut. Yesus tulisan merah berkata di dalam Yohanes. Iya, Yohanes berapa, Bang? Oke, kalau ada nanti apa perjanjiannya, saudara? Kita tengok dulu konteksnya. Jangan langsung konteks lagi.
konteks lagi, konteks Tuhan kupir. Yesus kan mempunyai 12 murid, Bang. Mana tahu siapa itu yang di antara. Oke, Bang J, izin Bang J monitor. Iya, Bang J, monitor di jalan. Bang J, oh lagi di jalan. Siapa yang 2 device ini? Saya tidak punya 2 Tuhan device. Yesus selalu menyampaikan berkata seperti ini. Aku Dewa, ada 2 device, Dewa. Izin Bang Dewa, tunjukkan Bang Dewa. Handphone untuk live di rumah, ntar lagi nyampe. Ntar lagi. Baik. Tapi nunggu dikasih dulu sama yang di bawah, Bang Jimen. Belum. Di bawah siapa tuh ada yang mau ngasih gitu. Jadi 2 device. Ya, siapa kira-kira yang dibawa Bang Bayu atau Pak Angon atau Ustadz Miftah 2 device? Maksudnya penonton di sini ada yang ngasih ke Dewa gitu. Oh, itu Gimana bahaya sih, Pak itu Jimen? ngasih handphone. Itu ngasih handphone. Itu cari masalah ini Pak Dewa. Dewa ya. Yang punya HP dulu segera kasih Dewa tuh biar bisa open cam. Jangan, bohong. Jangan. Enggak. Jangan berhenti. Yohanes 5 nomor 37 ya? Nah, itu Yohanes 5 nomor 37 Pak Alen. Suruh dia yang baca aja. Suruh dia yang baca. Pak Alen itu kok di sampingnya itu, biar dia suruh Iya. baca aja. Kasih dalilnya aja. Pak Alen, baca itu di Bible pakai suara besar, jangan suara kecil seperti ngos-ngosan mau dicabut nyawa. Jangan. Pakai suara. Yohanes 5 nomor berapa tadi Pak Dewa? 37. Ya. Ayo Pak Alen. 37. Demikian firman Tuhan. Apa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaannya yang mana itu? Bersaksi tentang dia. Bapak yang bersaksi. Ini kan Yesus, ini kan Bapak yang mengutus. Ini kan Bapak yang Oh, itu mah Yohanes 17 nomor 8. Lupa Bang Jimen. Oke, Yohanes 17 nomor 8. Coba Pak. Ini gagalnya kalau saya tidak punya device ini. Device saya, mohon maaf saudara-saudara, device saya ini lagi dalam keadaan perbaikan. Gitu. Ya. Yohanes 17 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, engkau sampaikan. Ini kayak yang engkau sampaikan kepadaku. Siapa engkau itu? Siapa engkau itu yang menyampaikan kepadanya? Sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Sekarang saya tanya, siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Ayo, siapa? A. Paulus, B. Yohanes, C. Wak tukang beca. Siapa coba? Tukang beca. Iya, makanya Pak. Dijawab itu. Siapa yang menyampaikan firman? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mengutus kan? Pertanyaannya siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Bapa di sorga. Lalu firman itu disampaikan oleh siapa lagi? Tuhan Yesus. Kepada siapa disampaikannya? Kepada murid-muridnya. Berarti firman itu, perkataan itu semua yang disampaikan Yesus berarti bukan perkataan dirinya kan? Dialah yang berkata. Waduh, mampus kita. Dia sendiri. Firman itu dia berkata, saudara-saudara, dia berkata ketika sudah sampai di dalam telingamu. Tetapi firman yang disampaikannya itu asal mulanya itu dikendalikan oleh Bapa. Berarti ketika ada mempunyai ini kan keistimewaan kan. Saya tidak tanya dia punya istimewa, kalau dia punya jenggot. Cuman dia satu-satunya manusia yang ditentukan oleh
Allah Bapa kan untuk menyampaikan firman kepada manusia. Ini kurang ajar Bapak Alen. Bapak Alen bilang satu-satunya manusia. Nah, Musa kau tidak anggap, Abraham tidak anggap. Kurang ajar. Ini kurang ajar Pak Alen. Berarti Musa itu berarti bukan penyampai firman. Apa itu penyampai paket? Itu Abraham itu cuma menyampaikan firman dari Allah Bapa. Sedangkan berarti orang dipilih Bapak untuk menyampaikan firman atau tidak? Berarti Abraham ketika menyampaikan firman dari Bapak, berarti Abraham itu utusan penyampai firman atau bukan? Iya. Kenapa tadi kau bilang satu-satunya? Iyalah, ini kan Bapak paham itu. Pak Alen. Bapak Alen paham artinya satu-satunya berarti tidak ada dua-duanya, tidak ada tiga-tiganya. Iyalah, memang dia cuma satu-satunya manusia di muka. Saya paham. Berarti ketika Bapak Alen menikah kepada istri, Bapak Alen bilang kayak gini, kau satu-satunya wanita, tetapi ada wanita lain kah? Nggak ada. Itu tadi kenapa? Ketika kau mengatakan Yesus adalah satu-satunya penyampai firman, berarti tidak ada yang lain itu. Ini dalam arti keistimewaan. Ini kan firman. Iya, saya tahu dia menyampaikan firman, dia adalah firman. Ketika Bapak menarasikan, dengar dulu. Pak Alen, dengar dulu, pasang kuping baik-baik, pakai otak, lalu dianalisa, lalu dikeluarkan. Keistimewaan ini kan dia itu firman sendiri, Bang. Firman dari Bapa. Lalu ketika Adam, saya tanya, bukan hanya yang menyampaikan firman Bapa. Iya, terciptanya Adam itu berasal dari firman atau bukan? Dari firman atau bukan? Tidak. Mampus kita mati mija. Tuhan berkata, diciptakannya manusia pertama, itu firman. Itu kan Adam, Bang. Iya, berarti kalau kau bilang satu-satunya Yesus, Adam juga diciptakan dari firman, berasal dari firman, dia itu adalah firman. Ku jawab itu. Yang mana, Bang? Itu kan Pak Alen tidak jujur, itu masalahnya. Bapak Alen sopan, Bapak Alen baik, ya. Saya akui itu. Ya, tetapi Pak Alen ya mencoba tipu-tipu saya. Terjujur kepada saya. Aduh, bahaya ini Pak Alen. Ketika Pak Alen mengatakan, dengar, sebenarnya kita ini beda keyakinan, jadi wajar saja. Iya, bagaimana? Percaya. Ya, saya percaya, saudaraku. Ini kok Pak Alen, Pododrongo, ya Pak Alen dengarkan baik-baik. Saya percaya bahwa Yesus itu berasal dari firman-Nya Bapa di surga. Ketika Bapa menyatakan, dengarkan. Saya percaya, dengarkan. Ketika Bapa mengatakan, dengarkan dulu, hantu belau, dengarkan baik-baik. Ketika Bapa menyatakan bahwa hari ini ya diutusnya malaikat, kau akan mengandung seorang anak ya berasal dari Roh Kudus, ya itu adalah firman Bapa. Saya percaya berasal dari firman-Nya Bapa, disampaikan malaikat kepada Maria, ya. Masalahnya ketika Bapa berasum lalu keluar dari rahim, dari kemaluan wanita, kau anggap Tuhan, kau anggap Bapa itu sendiri. Bang, saya menuhankan dia itu karena saya mengikuti dia. Kan udah aku bilang saya mengikuti. Apa Pak? Lama kalau Anda kan perintah-perintah. Pak, satu aja Pak, satu, gak usah pakai dalil. Barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirimu, maka wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Bapak yang Anda ikutin dari Yesus, yang katanya Anda Bapak ikutin apa? Satu aja. Ya apa? Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang saya ikuti, Bang. Pak, kalau itu Pak, orang nggak punya agama juga itu mengasihi sama Pak, bahkan sapi pun mengasihi sama anaknya itu. Nggak juga. Pak Alen, kalau Bapak mengasihi sesama manusia, bahkan musuh, saya minta dulu sama Bapak, minta tolong saya, TF sama saya 200.000. Bisa?
Kenapa? Nah itu kenapa kau bertanya kenapa? Kan diperintahkan kasihi. Aduh bahaya kau ini, aduh buat malu. Kita ini cuma 2 orang di sini, orang Nias. Di 1 Yohanes 2 pasal ke-6 Pak. 1 Yohanes 2 pasal ke-6 itu Pak ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saat Yesus Kristus ini hidup, anak Maria Pak ya yang saya tanyakan ya, 1 aja Pak yang Bapak Allen ikutin tuh apa? Contoh, apakah Yesus ini makan babi Pak? Contoh 1 aja. Oh, kalau masalah babi itu hanya makanan, Bang. Lalu kita Anjay. Ada fungsi. Hanya makanan. Hanya makanan. Oh, lama-lama. Yang ini. Itu Bang Bayu, assalamualaikum. Nggak mau nitip Bang Bayu ini. Kalau abang itu memaki-maki, itu kan yang keluar dari mulut itu, Bang. Oh, mau Iya, Pak Allen, saya tanya, ketika ada perintah hiduplah kau seperti ketika Yesus dalam keadaan hidup. Selama Yesus, ya wajib. Selama Yesus hidup, tidak pernah makan babi. Bahkan babi dijadikannya sarana tempatnya para iblis. Oh ya. Lalu Yesus telah terangkat ke langit, datang kau manusia sekarang makan babi. Lalu mengklaim teriak-teriak, saya mengikuti Yesus. Apanya yang kau ikuti? Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Berarti Anda itu adalah munafik. Malah ketawa kau. Heran saya, ini hal-hal makanan dipermasalahkan. Dipermasalahkan karena dibilang, karena Pak Allen, dengarkan Pak Allen. Pak Allen, dengarkan dulu Pak Allen, dengarkan dulu Pak Allen, dengarkan dulu Jimen ngomong. Kenapa dipermasalahkan Pak Allen? Dengarkan baik-baik. Ketika Yesus berkata, ketika orang berkata, saya pengikut Yesus, cara-cara hidup Yesus aku ikuti. Selama hidup Yesus, caranya itu tidak makan babi. Lalu kau makan babi, berarti kau tidak mengikuti Pak Allen. Namanya mengikuti apa yang dilakukan Yesus, ya dilakukan. Yesus tidak makan babi, harusnya Bapak tidak makan babi. Yesus pergi ke sinagog, Bapak harus pergi ke sinagog, bukan gereja yang ada salib. Yesus kuduskan hari Minggu atau kuduskan hari Sabat? Iya, Yesus tidak pernah mengajarkan engkau jangan. Dengar dulu saudara, dengarkan biar saya kasih perumpamaan. Dengarkan Pak Allen. Yesus itu mengkuduskan hari Sabat, hari Sabtu, karena dia orang Yahudi. Bapak mengkuduskan hari Minggu, ya. Yesus itu menyatakan di rumah Bapakku dia itu bersujud, berdoa, mengadakan tangan ke atas, bukan melipat tangan. Bapak pergi ke gereja, nari-nari seperti penari balet, lalu teriak-teriak, berbahasa yang lain, lalu melipat tangan. Itu sudah salah. Abang juga melakukannya. Ya kami melakukan. Yesus sujud, kami sujud. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sujud, kami sujud. Ya, ya Pak Len. Yesus sunat, kami sunat. Jadi sebenarnya yang pengikuti Yesus asli ini Muslim atau Kristen. Ini seandainya Pak Alen, seandainya andai kata Yesus datang di tengah-tengah kita, kira-kira nih Yesus ini akan ke masjid atau ke gereja, Yesus ini akan makan babi atau tidak? Kira-kira aja, kira-kira pemahaman Pak Alen, silakan. Berarti abang percaya kepada Tuhan Yesus? Gini Pak, Bapak Alen, sembahlah Tuhan Allahmu saja dan hanya kepadamulah engkau harus menyembah. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan itu Esa. Nah, saat saya perumpamaan nih, saat kira-kira Yesus datang saat ini Yesus itu datang di tengah-tengah kita. Di samping ada gereja, di samping ada masjid, di samping ada babi, di samping tidak ada babi. Kira-kira Yesus ini mau kemana? Apakah dia itu ke gereja, tempat yang tidak perlu bersuci, meskipun lagi datang bulan, meskipun habis berak, habis kencing masuk ke situ? Atau ketika mau masuk beribadah, Yesus menghambakan dirinya kepada Tuhan Sang Hyang Maha Pencipta, Sang Hyang Maha Mematikan dan menghidupkan,
itu harus bersuci dulu. Nah itu kira-kira kemana ini? Yang pertama dulu, Yesus ini bukan membawa agama, Bang. Dia itu kenapa Anda Kristen kalau kayak gitu? Kenapa Anda Kristen, Pak? Pak Alen, saya sudah bilang sekali lagi. Saya jelaskan ini. Iya, saya potong karena Anda langsung mengatakan tidak membawa agama. Kalau dia tidak membawa agama, kenapa Anda beragama? Kalianlah menang. Iya, ya menang bukan dong. Kalah menang, Pak, bukan kalah menang. Ini bukan kalah menang, Pak. Enggak, saya di sini loh. Saya jawab sama Anda, saya menang. Saya menang karena menyampaikan kebenaran. Gimana Anda menjelaskan iblis itu? Karena saat ya saudara, iblis itu mendengarkan lalu menyesatkan. Dengarkan Pak Len, dengarkan. Iblis itu mendengarkan lalu menyesatkan. Kalau kami, abang bilang tadi Tuhan Yesus itu sujud, tidak makan babi. Itulah ajaran di dalam hatimu tidak mengikuti Tuhan Yesus. Ya memang saya ikuti. Orang dia tidak makan babi, saya tidak makan babi. Lah sekarang saya tanya, ketika Yesus itu tidak makan babi, tidak percaya sama dia kalau Pak Alen, dengarkan baik-baik, Pak Alen. Ketika Yesus itu tidak makan babi, Pak Alen makan babi, itu sama atau tidak? Yesus tak pernah mulai. Bapaknya yang larang. Baca itu imamat, baca itu ulangan. Babi itu haram, itu perintah Tuhan. Kok bilang tidak ada larangan? Itu Tuhan sendiri yang mengatakan. Aduh, Pak Alen ini tidak jujur. Ya makanya Pak Alen, saya bilang kemarin, kalau nanti Imamat 11 pasal ke-7, Pak Alen. Nah, coba baca Imamat 11. Oke, itu kan hukum Taurat. Ini kenapa lah ya teman-teman noten ini kok pada seding-seding semua ya. Gimana? Bapak Alen berarti nggak mengikuti Kristus. Hukum Taurat lebih itu. baik langit dan bumi ini lenyap jikalau setitik daripada hukum Taurat itu batal. Nah, Bang, Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat itu, Bang. Kedatangan Tuhan Yesus itu menggenapi segala hukum Taurat itu. Saya uji Pak Len. Kalau namanya sudah digenapi, wajib dilaksanakan atau tidak pengikutnya? Perbedaan kita, Bang, ya. Enggak, saya tidak tanya itu. Jawab dulu ini. Ketika ini firman itu sendiri. Aduh, mampus kita Pak Alen. Saya tanya dulu Pak Alen. Ketika digenapi, masih dilaksanakan atau tidak? Kalau dia diutus, lain halnya. Sedangkan Pak Alen, firman itu sendiri. Pak Alen ngomong terus kayak kereta api, jalan terus, tidak ada rem-remnya. Dengarkan baik-baik. Ketika Bapak Alen mengatakan hukum Taurat itu sudah digenapi, pertanyaannya, kalau namanya sudah digenapi, dilaksanakan atau tidak? Genapi itu dipenuhi. Contohnya tadi hanya sampai 9, digenapi menjadi 10, dilengkapi. Maka ketika dilengkapi, sempurnalah itu dan menjadi suatu amal. Ya, sebagai apa? Pelaksanaan dalam diri kita. Berarti yang kita laksanakan sudah sempurna. Karena sudah digenapi, bukan berarti dilarang Pak Alen. Bukan berarti dilarang. Bapak Alen mengasumsikan bahwa yang sudah digenapi berarti tidak perlu kerjakan, tidak perlu dilaksanakan. Nah, itu yang menjadi masalah pemahaman Pak Alen. Terkecuali perintahnya seperintah lain. Maka ketika saya sudah menggenapinya, maka kau tidak perlu melaksanakannya. Padahal ayat yang ada di dalam Bible, lebih mudah langit dan bumi ini hancur ketimbang satu iota terkecil di hukum Taurat kau tiadakan. Bang Jai. Iya. Ini Jai ini marga ya? Apa pula lagi? Saya lagi ngomong kepada Anda tanya apa? Saya kan di orang Nias kan ada marga Jai, Bang. Zai itu, Zai dengan Jai beda. Zai, Z. Hantu belau. Izin ahi sapa tamu, takutnya diabaikan. Bapak Len di Sitepu ini Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Oh baik, santun banget berarti. Ahi, saya capek dengan Pak Alen, coba ganti dulu dengan Pak ini. Ya, sabar dulu Pak Angel.
Ya, Pak Angel, saya bukan Pak Ale namanya, Pak Angel saya ubah ya. Pak Angel, tolong dulu mute sebentar ya Pak Angel, sambil juga pesan jamu itu biar cerdas.